Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Rahayu dan Namaste. Sehat semua ya Ibu dan Bapak. Kita akan belajar lagi tanpa terasa ya. Ini sudah pertemuan yang part ke-11 bersama ayah guru kita, bersama Bapak Saiful Karim. So, meniti ke dalam diri memang perjalanan tiada batas begitu, karena hidup adalah belajar, jadi meniti ke dalam diri itu tidak ada hentinya. So, malam hari ini kita akan mendalami untuk meniti ke dalam diri bersama Bapak Saiful Karim. Kepada Bapak Saiful Karim dipersilahkan. Mangga Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang meliputi semesta raya, meliputi seluruh ciptaannya. Tidak ada satu ruang pun yang tidak ada hadir beliau di sana. Bahkan 100 triliun sel dalam tubuh kita pun diurus dengan tertib. Tidak ada satu sel pun dalam tubuh kita yang lepas dari pengawasannya. Itulah cinta kasih Allah yang tanpa batas. Dia bukanlah suatu entitas, dia bukanlah suatu sosok, tapi dia meliputi semesta raya. Siapa saja yang menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari dirinya semesta, maka kesadaran itu akan menolong dia untuk memudahkan dia meningkatkan kesadaran. Para sahabat yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah. Malam ini kita dipertemukan kembali untuk bersilaturahim, saling melengkapi kekurangan kita masing-masing, belajar di universitas kehidupan ini, agar pada saat kita selesai belajar dan kita harus pulang, kita bisa belajar dalam keadaan sadar, sehingga pun kita harus kembali ke sini, kita tahu mata kuliah apa yang harus diambil untuk pembelajaran selanjutnya. Oleh karenanya mari kita awali kajian kita di malam yang sejuk dan penuh berkah ini, bersama-sama memuji Allah, bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali kajian ini bersama-sama menghadirkan Allah di ruang maya ini. Nyata senyata-nyatanya, biarlah beliau mengisi seluruh kekurangan kita masing-masing, kebutuhan kita masing-masing sesuai dengan rencananya. Oleh karena itu mari kita hadirkan beliau dengan penuh sukacita, penuh cinta, seraya menjampas asmanya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat, belajar ilmu apapun, kalau di dalam diri kita terlalu banyak persepsi, maka semuanya akan mengalami kesia-siaan. Persepsi itu ibarat kacamata berwarna, dan kalau kita sekarang menggunakan kacamata berwarna, maka semesta ini akan kelihatan seperti warna kacamata kita. Kalau warna kacamata kita berwarna kuning, maka gunung pun menjadi kuning, laut menjadi kuning, semua pohon-pohon di rumah kita menjadi kuning, bahkan ruang kosong pun kelihatan menjadi kuning. Karena kita menggunakan kacamata berwarna, akibatnya seluruh yang kita lihat cuma satu warna, sehingga keindahan semesta yang alami itu menjadi tidak terlihat lagi karena kita tidak menggunakan pandangan yang alami. Oleh karena itu saya mengajak kita semua
pada kesempatan yang penuh berkah ini untuk memiliki keberanian menghancurkan kacamata kita, menghancurkan persepsi kita, karena persepsi yang paling berbahaya adalah sesuatu yang kita sebut kebenaran, yang sesungguhnya dibangun oleh kebohongan yang diulang-ulang, dan kemudian itu dikukuhkan sebagai suatu seolah-olah itu adalah kebenaran. Oleh karena itu, persepsi sangat berbahaya. Karena persepsi dilahirkan oleh pengetahuan. Kalau persepsi dilahirkan oleh pengetahuan, maka kedangkalan pengetahuan akan membentuk persepsi yang negatif. Tentu saja kalau kedalaman pengetahuan akan membentuk persepsi yang positif. Saya ingin mengajak kita semua untuk belajar melihat alam semesta ini ya apa adanya. Ya, kita harus bisa melihat bahwa semua eksistensi di semesta ini yang berwujud adalah sebagai bagian dari pesan semesta yang harus kita baca. Karena sesungguhnya semesta ini adalah universitas, sekolah kehidupan. Yang namanya sekolah kehidupan tentu saja ada kurikulum, ada sejumlah mata kuliah harus kita ambil, juga ada sarana dan prasarana pendidikan yang akan menolong kita untuk belajar mengembangkan diri. Banyak yang lupa di sekolah kehidupan ini justru terikat kepada sarana belajarnya, terikat kepada mata kuliahnya, lalu lupa dengan tujuan belajar di semesta ini. Oleh karena itu saya mengajak kita semua hati-hati, karena di universitas pasti ada gedung, di universitas pasti ada kursi, pasti ada bangku, di universitas pasti ada sejumlah mata kuliah, juga ada guru-guru, ada dosen-dosen. Jangan sampai kita melekat kepada sarananya, tetapi kita harus fokus kembali kepada tujuan kita belajar di semesta ini. Tujuan belajar di semesta ini tiada lain adalah untuk mengembangkan diri agar menjadi jiwa-jiwa yang sadar. Karena tidak sedikit yang melekat kepada sarana pembelajaran itu sendiri, lupa pada tujuan untuk belajar. Oleh karena itu maka ya kita dihadapkan kepada sejumlah mata kuliah dalam sekolah kehidupan ini, dan kita harus sering refleksi ya sejauh mana kita bisa fokus pada tujuan mengambil mata kuliah tersebut. Karena sesungguhnya semua mata kuliah yang kita ambil di kesempatan yang sekarang tiada lain adalah data karma yang sedang kita urai dalam kehidupan ini sebagai buah dari karma masa lalu yang harus kita jalani. Karena kita datang ke sini membawa 3 hal. Yang pertama membawa utang karma masa lalu, yang kedua kita membawa pekerjaan yang belum selesai, dan yang ketiga kita mungkin saja pernah mengalami jalan bengkok yang harus kita luruskan. Dan data karma itu akan diurai oleh DNA kita, ya, oleh sistem kelistrikan dalam tubuh kita, sehingga jangan heran apapun yang terjadi dalam kehidupan kita yang sekarang hanya sekedar mengingatkan apa yang pernah kita tanam di masa lalu, karena barangkali kita sudah lupa. Para sahabat yang dirahmati Allah, oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk ya membuka dulu kacamata kita, persepsi kita, terutama persepsi yang telah ya membuat kedangkalan kita melihat sesuatu, ya persepsi yang telah membuat kita terjebak dalam kebodohan kita sendiri. Terutama mohon maaf, persepsi itu paling banyak dibangun oleh apa yang disebut dengan agama. Karena agama sebelum bertransformasi menjadi spiritual, agama itu menjadi sangat berbahaya ketika agama dipegang oleh orang yang kesadaran rendah. Oleh karena itu kita lihat bukti nyata bahwa tidak sedikit kalau agama justru agama adalah mengkotak-kotakan manusia. Agama justru menjadi ya sarana kriminal ya bagi orang yang tidak berkesadaran. Bahkan kriminalisasi atas nama agama dan Tuhan terkadang menjadi sangat berbahaya ya, karena itu menjadi buta semua. Oleh karena itu saya mengajak kita semua, mari kita hancurkan dulu kacamata kita lahirkan pikiran baru yang lebih terbuka agar kita bisa melihat semuanya dengan sempurna. Semua yang alami tidak membutuhkan kacamata. Semua yang alami hanya membutuhkan mata yang diberikan oleh semesta, yaitu mata alami kita sendiri. Jangan takut untuk tampil otentik. Jangan takut untuk tampil asli ya dengan pemikiran sendiri. Terutama pemikiran yang berbasis kepada pengalaman. Karena apa? Pemikiran yang berbasis pada pengalaman itu sudah terverifikasi ya kebenarannya. Karena kita sudah mengalami sendiri.
ilmu katanya, ilmu kirata yang kata orang yang kita tidak mengalami sendiri, yang sebatas opini, sudah selayaknya kita tinggalkan. Karena yang kita butuhkan sekarang ini adalah isbatul yakin, keimanan, keyakinan yang betul-betul kokoh, yang dibangun atas dasar pengalaman kita sendiri. Oleh karena itu maka kita belajar untuk memverifikasi. Barangkali kalau dulu kita pernah sekolah, ya, kita pernah belajar sains, kita pernah belajar kimia, biologi, fisika, dan lain-lain, ya. Kalau kita dikasih tahu bahwa setiap logam kalau dipanaskan akan menguai, jangan percaya dulu sebelum kita melihat buktinya. Dan oleh karena itu maka kita harus selalu mengadakan verifikasi. Verifikasi menjadi sangat penting. Para sahabatku yang dirahmati Allah, kalau kita menyaksikan di setiap zaman selalu ada pemberontak zaman. Dan pemberontak zaman itu bukan orang yang berpikiran negatif, justru para pembaharu, ya, yang meluruskan sejarah, terutama sejarah kemanusiaan. Dan mereka yang disebut dengan pembaharu biasanya orang-orang yang berani tampil asli sesuai dengan kehidupan apa adanya. Karena orang-orang yang pembaharu biasanya ya sudah menjadi dirinya sendiri, tidak menjadi orang lain. Dan itu penting ya untuk kita miliki. Untuk menjadi seorang pembaharu, berulang kali saya mengatakan kita harus menjadi orang asing dulu. Ya, untuk menjadi orang asing diperlukan keberanian. Karena kita harus keluar dulu dari kerumunan. Ya, dari kerumunan banyak orang. Kalau di Quran surat Al-Kahfi dikatakan, ya, tinggalkan kebanyakan orang dan masuklah kamu ke dalam golongan yang sedikit, masuklah ke dalam gua yang bisa memberikan jaminan kepada kamu keselamatan. Satu-satunya gua yang bisa memberikan jaminan keselamatan adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu orang Jakarta, orang Betawi sangat luar biasa ya, memanggil dirinya sendiri dengan kata-kata gue, ya, gue itu adalah gua dan gua itu adalah aku, ya. Itu sebetulnya bahasa spiritual ya, cuman banyak yang nggak ngerti karena tidak sadar. Orang Arab bilangnya ana, tapi orang Jakarta, orang Betawi bilangnya gue. Gue itu adalah gua, dan gua itu adalah nama surat di dalam Al-Quran, yaitu surat yang ke-18, yaitu surat Al-Kahfi. Oleh karena itu, meninggalkan kerumunan menjadi orang asing diperlukan keberanian, karena itu akan membawa kita pada perubahan. Para sahabat yang dirahmati Allah, ya, itu barangkali sedikit prolog dari saya. Dan saya malam ini akan mengajak kita untuk berselancar lebih dalam, lebih jauh untuk meneliti ke dalam diri, dan kita harus melepaskan seluruh atribut yang melekat pada diri yang dapat menghalangi kita untuk menemukan kebebasan. Karena sesungguhnya setelah saya pelajari religion, ya, yang kemudian diterjemahkan sebagai agama, kata dasar aslinya adalah religio. Religio itu ternyata sudah berubah ya dengan religion. Walaupun religio itu disebut kata dasar dari religion, tapi kenyataannya sekarang religio yang dimaksud para leluhur kita sudah berbeda dengan religion yang kita saksikan saat ini. Ternyata religio itu bukan perbudakan, tapi religio itu adalah kebebasan. Oleh karena itu kalau kita beragama hanya berdasarkan persepsi, yang terjadi justru agama itu menjadi alat perbudakan, bukan untuk membebaskan. Makanya tidak sedikit orang merasa agama sebagai beban, karena dia tidak pernah menemukan kesadaran di dalam beragama. Transisi dari agama kepada spiritual menjadi sangat penting. Para sahabatku, saya akan cerita sedikit ya, ada satu cerita bagus ini sebagai pembuka pikiran. Saya membaca tulisan dari seorang guru sufi ya, mistik sufi yang bernama Farid ya. Jadi guru ini suatu saat pernah bermimpi. Jadi di dalam mimpinya itu beliau mendapatkan suatu dalam suatu malam beliau mendapatkan suatu rahmat dari Allah, dan pada malam itu ia sampai di surga. Dan ternyata seluruh surga begitu beliau hadir, jadi Farid ini hadir, ternyata sudah dihiasi oleh berbagai macam jutaan cahaya, sudah dihiasi oleh berbagai macam bunga yang indah, dan ternyata di sana sedang ada perayaan. Perayaan sedang berlangsung, diiringi dengan berbagai musik yang indah,
Lalu pada saat Farid ini masuk, ini mimpi ya, namanya mimpi. Jadi kita lihat nanti endingnya dan kita lihat pelajarannya. Pesan apa yang ingin saya berikan kepada para sahabat sekalian. Jadi Farid ini dalam mimpinya memasuki surga. Dan kemudian di dalam surga itu dia melihat penduduk surga dan dia menjadi pendatang baru dalam penduduk surga itu. Dan ketika beliau memasuki surga itu, kemudian beliau bertanya, apa yang sedang terjadi di sini? Ya, dan ada beberapa penduduk surga yang kemudian menjawabnya, dan mereka menjawab, ini adalah hari ulang tahun Allah. Ini adalah hari ulang tahun Allah. Dan kita semua di sini sedang merayakannya. Engkau datang pada waktu yang sangat tepat. Kemudian setelah itu, ya Farid ini di dalam mimpinya, ia berdiri di bawah sebuah pohon untuk melihat apa yang sedang terjadi. Jadi di situ ada iring-iringan yang sangat megah, ya, mulai mulai berjalan. Dan kemudian di iringan yang pertama itu beliau melihat seorang pria duduk di atas kuda. Dan kemudian ia berkata kepada penduduk surga yang lain, siapakah orang ini yang naik kuda? Gagah sekali dan diiringi dengan jutaan pengikutnya yang sangat banyak. Dan kemudian mereka mengatakan, tidakkah engkau mengenalnya? Dia adalah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi saya menceritakan mimpi ini apa adanya sesuai dengan yang saya baca. Dan kemudian jutaan orang di belakangnya, ya, itu mengikuti penunggang kuda ini. Dan mereka adalah orang-orang Islam, ya, pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan dalam mimpinya itu Farid kemudian melihat iring-iringan yang kedua. Ada Yesus yang datang diiringi dengan pengikutnya yang jutaan. Kemudian ada Krishna dengan kereta emasnya diiringi dengan jutaan pengikutnya. Kemudian ada iring-iringan seterusnya. Nah, di akhir iring-iringan itu ada seorang pria tua menaiki seekor keledai tua. Dan yang aneh, ya, di belakang pria tua ini yang menaiki keledai tua, tidak ada satu orang pengikut pun di belakangnya. Lalu Farid mulai tertawa, ya, melihat pria ini, ya, jadi sangat lucu karena yang lain itu, ya, ada pengiringnya sementara dia hanya seorang diri. Lalu dia pun menaiki keledai tua, ya, keledai tua. Nah, kemudian saat itu Farid bertanya, ya, kepada orang tua ini, siapakah engkau, Pak Tua? Engkau terlihat seperti lelucon dan tak ada satu orang pun yang mengikutimu. Lalu orang tua itu berkata dengan sangat sedih, ya, aku adalah Allah. Ini hari ulang tahunku. Tetapi sebagian orang telah menjadi pengikut Islam. Sebagian orang telah menjadi pengikut Kristen. Sebagian orang telah menjadi pengikut Yahudi. Sebagian orang telah menjadi pengikut Hindu. Tidak ada lagi yang tersisa untuk tinggal bersamaku. Nah, itulah jawaban yang saya baca, ya, secara langsung dari tulisannya Farid itu. Dan kemudian saat itu katanya Farid dengan terkejut, ya, dan kemudian beliau terbangun dari tidur. Dan saat terbangun dari tidurnya, kemudian besok harinya, ya, Farid itu menceritakan kepada murid-muridnya. Nah, saya akan mengutip satu pernyataan Farid ketika disampaikan pada muridnya. Kata-katanya seperti ini. Sekarang aku bukan lagi orang Islam. Mimpi itu telah menjadi wahyu besar bagiku. Sekarang aku bukanlah bagian dari agama apapun yang terorganisir. Aku hanyalah diriku sendiri. Aku ingin bersama Allah. Setidaknya aku satu-satunya pengikut Dia. Nah, itulah yang disampaikan oleh Farid kepada siswanya. Setidak-tidaknya aku sekarang satu-satunya pengikut Dia. Ya, ini namanya juga mimpi. Boleh percaya, boleh tidak. Boleh percaya, boleh tidak. Tapi saya hanya akan mengambil sarinya. Karena kebanyakan kita sekarang sudah beratribut. Ya, bahkan kita bangga dengan atribut kita masing-masing. Lalu kita lupa bahwa sesungguhnya agama itu adalah jalan.
Kita lupa bahwa sesungguhnya kitab suci itu adalah petunjuk jalan. Kita lupa bahwa sesungguhnya para guru suci itu adalah sekedar penuntun jalan yang akan membacakan kita saat kita salah dalam membaca petunjuk jalan. Para guru suci datang ke semesta ini hanya sekedar corong, hanya sekedar gema, untuk membesarkan suara kecil yang terdengar di dalam diri kita, yang nyaris tidak terdengar oleh individu kita, karena kita terlalu berisik dengan pikiran kita. Sebetulnya suara Allah di dalam diri setiap manusia itu ada, yaitu suara kecil. Tapi suara kecil itu nyaris tak terdengar. Karena apa? Karena kita barangkali terlalu berisik dengan pikiran kita sendiri. Karena pikiran yang berisik tidak akan pernah bisa mendengarkan suara kecil itu. Lalu datanglah guru-guru suci yang akan membantu kita untuk membesarkan suara kecil itu, agar suara kecil yang tidak terdengar oleh kita dibantu oleh para guru suci, sehingga suara itu sampai kepada kita dan kita bisa menangkap pesan dari suara itu. Para sahabat yang dirahmati Allah, sekarang ini banyak sekali yang terjebak ya pada jalan, yang terjebak pada petunjuk jalan, bahkan yang terjebak pada penuntun jalan, lalu lupa bahwa sesungguhnya dia berjalan, dia membaca petunjuk jalan, dia dibimbing oleh seorang penuntun jalan. Tujuan akhirnya adalah mencapai tujuan. Tujuan akhirnya adalah mencapai tujuan. Lalu banyak yang lupa pada tujuan. Bahkan tidak sedikit ya yang telah menjadikan ritual sebagai tujuan. Tidak menjadikan ritual sebagai instrumen untuk mencapai tujuan. Tak sedikit barangkali di antara kita yang belum sadar. Lalu kita menghitung jumlah rakaat sholat kita, lalu kita menghitung jumlah tahajud kita, lalu kita menghitung jumlah duha kita, dan kita merasa tabungan kita sudah besar. Padahal sesungguhnya di dalam Al-Quran pun dikatakan, sholat itu adalah sarana untuk membuat seseorang terbebas dari perbuatan keji dan munkar. Jadi sebenarnya tujuan akhirnya adalah akhlak. Makanya definisi agama yang sangat luar biasa di Nusantara, yang tidak dimiliki oleh kebanyakan di tradisi apapun, saya bacakan kembali malam ini. Agama adalah latihan dasar menempa diri agar terbentuk tata krama dan keharusan budi nurani, yang kemudian selanjutnya terbentuk akhlak ya, akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, dan budi pekerti yang luhur. Itulah sebetulnya perannya agama. Jadi agama adalah jalan. Kalau agama jalan, ya sudah, tekuni saja jalan kita masing-masing. Ya, tidak usah memikirkan jalan orang yang lain yang berbeda dengan kita. Karena ketika kita terlalu sibuk memikirkan jalan orang lain, bahkan merasa jalan kita yang paling hebat, kalau kita tidak pernah berjalan, apa yang terjadi? Orang lain sudah sampai di tujuan, lalu kita masih di situ-situ saja. Apa indikatornya? Indikatornya sederhana. Indikatornya adalah kesadaran kita tidak beranjak kemana-mana. Kesadaran kita masih di situ-situ saja, tidak pernah pergi kemanapun. Nah, itulah barangkali bahan refleksi kita. Dan kenapa kita tidak melakukan proses untuk menuju ke arah sana? Kuncinya sederhana. Merubah nasib itu sesungguhnya merubah pikiran. Merubah nasib itu adalah merubah perasaan. Merubah nasib sesungguhnya adalah mengubah rasa di dalam diri kita, agar rasa yang ada pada diri kita itu bisa sefrekuensi dengan keinginan yang kita inginkan. Itulah yang sesungguhnya kita belajar doa, belajar bacaan ini, belajar bacaan itu untuk mengafirmasi ya, agar rasa yang kita inginkan untuk menjadi gerbang memasuki dunia realitas itu bisa terjaga. Karena rasa adalah gerbang yang sesungguhnya untuk membentuk realitas fisik yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu banyak sekali yang sudah mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita menginginkan sesuatu, rasakan saja sesuatu itu seakan-akan sudah terjadi dalam kehidupan kita. Semakin dalam rasa itu, maka rasa akan menjadi gerbang yang sangat luar biasa untuk mewujudkan realitas fisik di dalam kehidupan kita. Nah, ini sesungguhnya sangat luar biasa. Sehingga doa, ya, afirmasi, ucapan itu sesungguhnya hanya untuk membentuk ya rasa, agar rasa kita selalu terjaga di frekuensi di mana kita ingin agar rasa itu menjadi realitas dalam kehidupan kita. Oleh karena itu tidak sedikit ya yang kemudian ya di dalam kehidupannya tidak pernah berubah. Karena apa? Gagal untuk mempertahankan rasa di frekuensi yang kita inginkan. Kenapa? Karena kita sering terjebak oleh kondisi kita saat ini. Lalu kita tidak percaya bahwa sesungguhnya kondisi yang akan datang bisa jauh lebih baik dari kondisi saat ini. Lalu pikiran kita terpaku di kondisi saat ini, lalu apa yang terjadi?
Karena pikiran itu bisa melahirkan kata-kata, kata-kata bisa melahirkan perbuatan, perbuatan bisa melahirkan kebiasaan, kebiasaan bisa membentuk karakter, karakter bisa membentuk nasib kita. Seandainya pikiran kita tidak pernah dikomunikasikan dengan jiwa, seandainya pikiran kita tidak pernah dikomunikasikan dengan guru sejati yang dalam diri kita, yang bernama ruh, maka sangat berbahaya. Makanya ada kata-kata bijak, pikiran itu bisa jadi merupakan suatu pelayan yang terbaik, tapi sekaligus dia merupakan majikan yang sangat berbahaya. Ketika pikiran diizinkan menggunakan energinya sendiri, tanpa kehadiran seorang master yang bisa membimbing pikiran kita, yaitu jiwa, yaitu ruh, di situ sangat berbahaya. Oleh karena itu meniti ke dalam diri sesungguhnya adalah mengajarkan agar pikiran sebagai kekuatan negatif belajar pada jiwa dan ruh sebagai kekuatan yang positif. Maka kalau kita mau mengubah nasib memulai dari pikiran, maka yang keluar nanti nasib kita akan negatif. Tapi kalau kita mau mengubah nasib memulai dari ruh, kemudian jiwa, kemudian pikiran, maka gambar kehidupan kita insya Allah menjadi positif, karena ruh dan jiwa adalah kekuatan positif. Semua kekuatan negatif pada pikiran akan diselaraskan oleh jiwa dan ruh menjadi kekuatan yang positif. Oleh karena itu Einstein pernah mengatakan, kamu tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah di kesadaran saat di mana masalah itu terjadi. Oleh karena itu menyelesaikan masalah sesungguhnya meningkatkan kesadaran. Nah, inilah sebetulnya kunci utamanya, meningkatkan kesadaran. Tetapi ketika kita terjebak pada ritual, lalu lupa pada tujuan ritual itu, lalu kesadaran kita tidak akan pernah tumbuh. Kesadaran kita tidak akan pernah tumbuh, hanya di situ-situ saja, tidak pernah berkembang. Nah, oleh karena itu maka puncaknya kesadaran dalam Islam, dalam tradisi Islam dikenal dengan Sidratil Muntaha, puncak kesadaran. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yaksha sidratil ma yaksha. Dan sesungguhnya aku bisa melihat itu kapan saja. Itu di dalam Al-Quran dikatakan melihat itu kapan saja. Apa yang bisa dilihat kapan saja? An-Najm. Apa sesungguhnya An-Najm? An-Najm hakikatnya adalah bintang, tapi bukan bintang yang kita lihat di semesta luar, tapi bintang yang harus kita lihat di langit terdekat kita, di semesta dalam kita. Karena apa? Sesungguhnya pusat semesta ada di dalam diri setiap manusia. Makanya siapa saja yang sudah menemukan pintunya dan siapa saja yang sudah menemukan kuncinya untuk meniti ke dalam diri, maka dia akan bertemu dengan An-Najm yang sesungguhnya. Maka siapa saja yang bertemu dengan An-Najm yang sesungguhnya, itu sama dengan pikiran sedang mengakses jiwa, sedang mengakses ruh yang ada di dalam dirinya. Nah, oleh karena itu maka kuncup di dalam diri dia akan mulai mekar. Bunga dalam diri dia akan mulai mekar. Itulah pentingnya belajar meniti ke dalam diri. Oleh karena itu maka di dalam Quran surat An-Najm lanjutannya yang tadi, sesungguhnya aku bisa melihat itu kapan saja. Siapa aku di situ? Aku tidak dibatasi. Siapa saja yang tahu caranya, siapa saja yang bisa membuka pintunya, siapa saja yang tahu kuncinya untuk membuka kerajaan Tuhan yang ada dalam diri, maka dia bisa menyaksikan kerajaan itu kapan saja, di mana saja. Ada apa di sana? Ada apa di sana? Lalu di ayat selanjutnya dikatakan, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yaksha sidratil ma yaksha. Jadi di puncak kesadaran yang tertinggi itu ada surga. Jadi surga hanya milik mereka yang berkesadaran. Jadi sesungguhnya kalau begitu, neraka adalah miliknya mereka yang tidak berkesadaran. Jadi surga dan neraka sudah bisa kita saksikan dan kita rasakan di sini saat ini sekarang. Saat kita berkesadaran tinggi, kita berada di surga. Saat kita berkesadaran rendah, sesungguhnya kita sedang melemparkan diri kita ke dalam neraka. Dan surga dan neraka sesungguhnya masalah kesadaran. Jadi sesungguhnya banyak orang yang berangan-angan dengan surga di masa depan, tetapi hari ini pun tidak pernah meningkatkan kesadarannya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, siapa yang tidak melihat di dunia, tidak akan pernah melihat di akhirat. Siapa yang tidak merasakan di dunia, tidak akan pernah merasakan di akhirat. Siapa yang tidak berkesadaran di dunia, tidak mungkin tiba-tiba kemudian di akhirat menjadi orang yang berkesadaran. Oleh karena itu, yang menentukan masa depan kita adalah hari ini, di sini, saat ini, sekarang. Jadi itulah sesungguhnya yang harus kita sadarkan selalu, bahwa hidup ini mewah, bahwa hidup ini begitu indah,
bahwa hidup ini begitu luar biasa, hadiah yang termulia yang diberikan Allah kepada kita. Oleh karena itu saya ingin mengingatkan kepada kita semua, seluruh makhluk di semesta ini punya kesetaraan. Seluruh makhluk di semesta ini adalah memiliki fungsi dan peran masing-masing. Tidak ada yang satu lebih penting daripada yang lain. Lalu kita selama ini ya diajarkan dengan ajaran yang keliru. Penterjemahan di dalam Quran surat At-Tin yang mengatakan, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Hati-hati dengan kata ini. Karena ketika kita mengatakan sesungguhnya manusia adalah makhluk yang paling sempurna, seakan-akan kita menegasikan lain. Ada ciptaan Allah yang lain yang tidak sempurna. Lalu kita merendahkan makhluk yang lain, lalu kita tidak menghargai makhluk yang lain, lalu kita kemudian menginjak-injak makhluk yang lain, kita menebang pohon seenaknya, kita merusak hutan seenaknya, kita kemudian menyakiti ya hewan yang lain yang hidup ya seenaknya, karena kita merasa ya kita seakan-akan sebagai makhluk yang paling sempurna. Padahal sesungguhnya kalau kita mau belajar lebih lanjut, saya punya pohon mangga di depan rumah saya, dan setiap kali saya mengambil pohon mangga, pasti saya bilang pada pohon mangga, terima kasih pohon mangga, maaf ya, saya ambil buahnya. Dan saya katakan, maaf ya, terima kasih, saya ambil buahnya. Dan banyak tamu-tamu yang datang ke rumah saya heran dengan kata-kata saya. Saya bilang, pohon mangga ini bukan sekedar memberi buah, bahkan setiap saat mengubah racun menjadi yang bukan racun. Saya setiap hari mengeluarkan karbon dioksida, dan setiap hari karbon dioksida yang saya keluarkan dari hidung saya kemudian diubah menjadi oksigen, dan setelah dirubah menjadi oksigen disumbangkan seluruhnya kepada saya untuk memanjangkan usia saya. Bahkan pohon mangga menghasilkan mangga sama sekali tidak pernah memakan buah mangga. Seluruh yang dihasilkannya disumbangkan seluruhnya kepada semesta, dikembalikan kepada semesta. Siapa yang lebih mulia? Jangan-jangan pohon lebih mulia daripada kita. Jangan-jangan akar lebih mulia daripada kita. Akar saja memberikan makan pada dahan, memberikan makan pada ranting, memberi makan pada pucuk, memberi makan pada buah. Tidak pernah keluar dari sarangnya. Tetap saya tinggal di dalam tempat yang tersembunyi di kegelapan. Padahal peran dia sangat luar biasa bagi pohon. Akar saja begitu mengajarkan kebijaksanaan kepada kita. Lalu di mana sesungguhnya kemuliaan kita? Saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya seluruh makhluk di semesta ini setara. Tidak ada yang lebih penting, karena semuanya penting. Tugas kita adalah menyadari bahwa sesungguhnya kita bagian dari semesta. Tugas kita menyadari bahwa kita sesungguhnya terhubung dengan semesta. Para sahabat yang dirahmati Allah, banyak yang datang ke rumah saya, dan kalau saya ajak makan, saya ajarkan sebuah doa. Doa makannya kira-kira seperti ini yang saya ucapkan. Ya Allah, berkahilah rezeki yang Kau berikan kepadaku. Manunggalkan rezeki dengan tubuhku. Jadikan tubuhku sehat, kuat, dan sempurna. Dan untuk semua orang yang telah berjasa menghadirkan makanan ini kepadaku, aku doakan semoga mereka sejahtera lahir dan batin. Dan untuk seluruh daya sambung semesta, tanah, air, api, udara, matahari, dan semua, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan setelah itu ada kesadaran yang tumbuh pada diri saya. Apa itu? Akan saya makan makanan ini dan sebentar lagi menjadi tubuh saya. Akan bersama dengan kesadaran saya. Semoga seluruh makanan yang saya makan menjadi bahagia ketika menyatu di kesadaran saya. Dan seluruh makanan ini sebentar lagi akan dirubah menjadi panas. Dan kemudian dirubah menjadi energi. Dan setelah menjadi energi, lalu berikutnya apa? Energi itu tidak bisa diciptakan. Energi itu tidak bisa dimusnahkan. Tapi energi itu kekal abadi. Lalu siapa yang kekal abadi? Bukankah yang kekal abadi itu adalah Dia? Jadi sesungguhnya energi yang kita dapat dari makanan bukannya adalah Dia sendiri. Kita lupa bahwa sesungguhnya kita belajar IPA di SD. Waktu kita belajar hukum kekekalan energi, energi itu tidak bisa diciptakan, energi tidak bisa dimusnahkan, berarti energi kekal abadi. Kalau tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Kalau Dia kekal abadi, siapa yang kekal abadi? Bukannya kekal abadi itu adalah Dia. Betapa banyak ya hutang budi kita pada semesta. Dalam satu piring nasi saja, luar biasa ya. Berapa banyak orang yang terlibat menghadirkan satu piring nasi di hadapan kita.
Siapa yang nanam? Siapa yang mengairi tanaman itu? Siapa yang menjaga sawah? Siapa yang menjaga supaya tidak dimakan burung? Siapa yang mengangkat dari sawah? Siapa yang menggiling padi? Siapa yang ngasih pupuk? Berapa ribu orang yang bekerja di pabrik pupuk? Bayangkan kalau kita dalam kesadaran ketika makan, habis makan tidak mungkin menjelek-jelekan orang. Habis makan tidak mungkin merendahkan orang. Habis makan tidak mungkin ada kemarahan pada orang. Makanya ada riset yang sangat bagus. Kalau kita marah 5 menit, maka ternyata daya imunisasi kita dalam 6 jam ke depan itu akan runtuh. Jadi marah 5 menit saja, daya imunisasi dalam tubuh akan runtuh selama 6 jam. Bayangkan yang marah terus-menerus, apalagi yang dendam terus-menerus, yang tidak bisa memaafkan orang lain, tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Luar biasa ya, membentuk kesadaran yang rendah, lalu menciptakan neraka bagi dirinya sendiri. Penyakit mulai datang, dan di balik penyakit itu, tentu saja banyak sekali yang akan datang. Karena apa? Ketika berpenyakit, tubuh menjadi sakit. Tubuh tidak bisa lagi secara optimal digunakan untuk berkarya, untuk melakukan usaha, untuk melayani. Dan banyak sekali kerugian yang akan hilang di ruang waktu kehidupan ini. Para sahabatku yang dirahmati oleh Allah, saya berbicara tentang kesadaran. Lagi-lagi adalah kesadaran. Jadi meniti ke dalam diri itu sesungguhnya adalah puncaknya kita bisa mencapai puncak kesadaran. Seperti yang dinyatakan berulang-ulang kali, setiap kali saya ceramah, pasti saya memberikan Quran Surat An-Najm itu. Karena bagi saya, itu adalah muara dari semua pembelajaran. Muara dari semua pembelajaran spiritual adalah mencapai puncak kesadaran. Para sahabatku yang dirahmati Allah, saya sebetulnya lebih suka ya, agar menjaga supaya rasa kita tetap positif, agar realitas fisik yang tercipta adalah positif, saya lebih suka kalau dialog. Oleh karena itu, tidak banyak yang saya bisa sampaikan sebagai prolog untuk memancing yang pertanyaan, dan selanjutnya saya persilahkan Bang Abu untuk memimpin dialog, lalu lintas dialog ini, dan selanjutnya kita akan menampung banyak pertanyaan biar waktu kita akan dihabiskan untuk melayani para sahabat yang memiliki banyak pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saiful Karim, Ayah Guru luar biasa ya, tadi kalimat pembacaan doa mau makannya aja itu luar biasa, menyadari bahwa semakin menyadari kenapa Al-Quran selalu banyak mengatakan sedikit dari kamu yang bersyukur, begitu ya Ibu dan Bapak dan sahabat sekalian, ketika kita hal yang mungkin sepele gitu ya, dan itu adalah hal yang keseharian, tetapi di dalamnya ketika Bapak tadi menguraikan dengan penuh kesadaran tentunya, wah itu luar biasa sekali ya, bagaimana yang menghantarkan, bagaimana makanan, dan mungkin kita menjadi lebih sadar bahwa apakah kita sudah pantas disebut sebagai manusia begitu, ketika tadi Bapak mengatakan bahwa pohon mangga aja akarnya dan seterusnya, tumbuhan itu bermanfaat gitu, dan pertanyaan ke dalam diri kita masing-masing adalah sudahkah kita bermanfaat. Hatur nuhun Ayah Guru, paparan dari cerita Farid tadi juga luar biasa, itu endingnya mind blowing sekali gitu ya, dan kita menyadari bahwa kacamata yang kita pakai, sudut pandang gitu, ini kalau saya review dulu sedikit Ibu dan Bapak, itu akan menjadi satu persepsi. Dan tadi kalimat yang sangat di highlight adalah kebenaran versus kebohongan yang diulang-ulang gitu. Dan ternyata highlight yang paling mind blowing adalah agama gitu ya. Jadi agama tanpa transformasi spiritual itu bisa berbahaya. Luar biasa malam hari ini kita di openingnya aja udah super mind blowing sekali gitu ya, menggugah sekali. Hatur nuhun Ayah Guru. Dan seperti biasa, betul saya setuju dengan Ayah Guru, kita akan lebih banyak berdialog pada malam hari ini. Dan Ibu dan Bapak, sahabat sekalian, siapapun boleh raise hand untuk mempertanyakan apapun, mumpung ada Ayah Guru juga di sini, mau lewat chat atau lewat raise hand gitu. Oke, kebetulan ini sudah ada private Ayah Guru yang masuk, jadi nggak bisa baca gitu. Ini mungkin tadi tertarik dengan statement, ada 3 poin penting yang tadi Ayah Guru saya juga mencatat dengan baik sekali. 1, kita membawa data karma, kita membawa pekerjaan yang belum selesai, dan kita mungkin ada jalan yang perlu diluruskan. Nah ini ada pertanyaan, ini agak panjang pertanyaannya, cuman saya ambil sarinya adalah bagaimana hubungan data karma dengan DNA kita, katanya Ayah Guru. Mungkin boleh sedikit diurai, bagaimana hubungan data karma dengan DNA kita. Silakan Ayah Guru. Ya, ini pertanyaan yang sangat
bagus ya. Jadi sebetulnya kalau kita belajar tentang biologi molekuler, sebetulnya tubuh kita itu tersusun dari sel, dan di setiap sel itu ada yang namanya DNA. Dan sebetulnya di dalam sel itu juga ada yang namanya mitokondria. Itu adalah suatu unsur kimia yang mencatat warisan yang akan diurai di dalam kehidupan. Jadi sebetulnya data karma itu tercatat di dalam DNA. Jadi di dalam DNA setiap sel manusia itu ada data karma. Oleh karena itu maka ya di dalam kehidupan ini ya ada yang namanya pineal gland di dalam tubuh kita. Pineal gland itu adanya di sini ya. Jadi kalau banyak sekali para sahabat yang bisa searching ya di internet tentang riset-riset yang berhubungan dengan brainwave, yang berhubungan dengan neuron, yang berhubungan dengan sel-sel saraf otak. Jadi di dalam otak kita itu ada hormon, juga ada simpul-simpul kelistrikan. Karena di dalam otak manusia itu sesungguhnya banyak sekali sebetulnya simpul-simpul kelistrikan yang sangat kompleks. Bahkan satu neuron dengan neuron yang lain itu sebenarnya berdialog ya secara kelistrikan. Seperti kita sekarang dialogkan dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Dan setiap sel neuron di dalam otak kita sebenarnya di dalamnya ada elektron. Dan setiap elektron bergerak melalui inti itu pasti akan meradiasikan gelombang elektromagnetik. Kenapa? Karena ketika elektron mengelilingi inti, dia akan mendapatkan gaya elektrostatika. Ketika dia mendapatkan gaya elektrostatika, dia tarik dari inti, yaitu dia akan mendapatkan percepatan. Setiap benda bermuatan listrik dipercepat, maka dia akan meradiasikan gelombang elektromagnetik. Makanya sebetulnya teknologi yang sedang kita nikmati sekarang ini itu muncul kan dari abad baru tentang fisika kuantum, tentang teori osilasi, bahwa energi itu adalah terkuantisasi. Tokohnya adalah Einstein setelah ditemukan dengan adanya efek fotolistrik, bahwa untuk mengeluarkan elektron dari satu logam ternyata diperlukan cahaya yang terpaket. Jadi cahayanya tidak boleh keluar energinya dari satu paket energi. Makanya kita kenal ada yang namanya konstanta Planck, kemudian dikalikan dengan frekuensi dari cahaya itu sendiri. Jadi E sama dengan HF. Itu adalah babak baru fisika kuantum yang kemudian kita rasakan sekarang. Bahwa ya di dalam dunia digital itu hanya ada 01. Ya tidak pernah ada keadaan setengah yang disebut dengan angka biner. Dan kemudian di dalam spiritual kita mengenal la ilaha illallah. La ilaha itu artinya kosong, illallah itu satu. Hanya dengan kekosongan kita mencapai yang satu. Makanya satu dibagi kosong selalu tak beringat. Makanya apapun yang kita lakukan dengan kekosongan hasilnya tak beringat. Kalau kita memberi kepada orang lain kosong, tidak berharap apa-apa, maka kan berlipat ganda berkahnya. Tapi ketika kita memberi, berharap apa yang kita beri, satu dibagi satu dapatnya ya satu. Satu dibagi dua apalagi dapatnya setengah. Satu dibagi tiga sepertiga. Semakin banyak muatan yang kita gandengkan dalam pemberian kita, semakin kecil yang kita dapat. Itulah sebenarnya kita tidak sadari bahwa sesungguhnya fisika dengan metafisika itu adalah simetri. Nah sekarang saya kembali lagi pada data karma. Jadi data karma kita itu tersimpan dalam DNA yang kemudian akan diproses dalam kehidupan ini lewat batara guru. Sang batara guru yang namanya pineal gland di sini, pineal gland, ya. Pineal gland di sini adanya, ya, batara guru kita. Nah itu sang batara guru itulah yang akan mengurai. Oleh karena itu, ya, ketika diurai oleh sang batara guru, maka seluruh data karma itu akan terurai. Kenapa saya harus menikah dengan si A? Kenapa saya harus punya anak si B? Kenapa saya harus punya cucu si C? Kenapa karakternya seperti ini? Itu semua adalah buah karma kita. Buah karma kita. Mustahil kita datang ke semesta ini kecuali untuk dipertemukan dengan orang yang akan melunasi utang karma kita. Sekali lagi saya ingin mengatakan, mustahil kita datang ke semesta ini kecuali untuk dipertemukan dengan orang-orang yang akan melunasi ya segala utang karma kita. Oleh karena itu maka tidak boleh ada yang ditolak dalam hidup ini, ya. Semua harus kita terima. Karena apa? Karena saya bilang tadi. Jadi sebetulnya istri kita, suami kita, anak kita itu adalah sarana pendidikan kita di sulak kehidupan ini. Kalau itu sarana, harusnya sarana itu digunakan untuk pemberdayaan diri.
Tapi kebanyakan banyak yang lari dari sarana itu. Kenapa? Karena menolak ya kehadiran sarana. Apa yang terjadi? Tujuan belajar tidak tercapai. Padahal sesungguhnya ya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sesungguhnya itulah data karma kita. Kenapa saya ketemu si A? Kenapa saya nikah dengan si A? Kenapa dijodohkan dengan si B? Dan lain-lain. Itu bukanlah sesuatu yang kebetulan. Karena di semesta tidak ada yang kebetulan. Itulah sesungguhnya yang terekam di dalam DNA kita. Baik, Guru. Wah, ini penjelasannya komprehensif sekali dan kalimat terakhir yang sangat menggugah sekali ya. Kalimat ini keren banget gitu. Tidak boleh ada yang ditolak dalam hidup karena sejatinya semua yang hadir itu adalah data karma dan kita harus mengalami gitu ya, Ayah Guru ya. Nggak bisa ada yang ditolak dalam hidup ya sebetulnya ya. Oke. Saya tambahkan sedikit, bahkan hidup itu ya akhirnya tidak boleh memilih. Jadi tidak boleh memilih. Ya, dalam hidup tidak boleh memilih. Makanya disitulah yang disebut dengan konsep pasrah total. Makanya orang yang pasrah total kepada apa yang dihadapi dalam hidup atau yang disebut dengan kenyataan hidup, maka itulah yang disebut dengan Muslim. Itu yang disebut dengan orang Islam. Jadi pasrah total itu adalah kondisi spiritual yang paling tinggi yang disebut dengan Islam. Makanya syarat untuk mencapai Islam di dalam Quran surat Al-Imran ayat 102 adalah pertama harus iman, yang kedua harus menjalani lahu taqwa, dan yang ketiga adalah baru mencapai tingkatan pasrah itu. Nah itu sebetulnya adalah hierarki, itu adalah scientific, itu keterampilan proses sains sebetulnya. Cuman banyak yang nggak ngerti. Ya, jadi kalau baca ya ayuhan ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih la tamutunna illa wa antum muslimun, malah diterjemahkannya jadi aneh. Ya. Harus jadi orang beriman ya udah ngaku iman aja cukup. Kamu harus bertakwa ya sudah ngaku bertakwa saja cukup. Lalu takwa itu dikaitkan dengan ritual. Lalu ya kalau kamu mati dalam keadaan beragama Islam maka kamu akan selamat. Nah itu pendangkalan. Padahal sebetulnya kalau kamu mati dalam keadaan Islam itu dalam keadaan pasrah, artinya sudah tidak memilih, artinya sudah bisa menerima semua kenyataan hidup itu apa adanya, dan dia hanya mengambil pelajaran-pelajaran dari setiap mata kuliah kehidupan ini, dan pelajaran itu yang kemudian akan memenuhi yang namanya jaring rasa. Jadi kita datang ke dunia ini diberi dua jaring oleh Allah. Satu jaring pikiran untuk menampung pengetahuan, yang kedua jaring kolbu untuk menampung pengalaman rasa. Makanya ujungnya adalah rasa ya, rasa. Ujungnya adalah rasa. Oke, saya kira itu dulu ya. Semoga ada pertanyaan yang lebih canggih lagi nanti kita urai. Wah, ini luar biasa sekali nih. Ya, terima kasih Ayah Guru, ini lebih mendalami apa yang sudah disampaikan di pertemuan yang lalu dan pembicaraan dialog positif sebelumnya. Hatur nuhun Ayah Guru. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya menarik berkaitan, tetapi saya mau ke Pak Henry dulu nih karena sudah raise hand. Silakan Pak Henry. Pak Henry boleh untuk meng-unmute kah? Pak Henry? Oh, mungkin kepencet ya. Oke, kalau gitu saya sambung dulu nih Ayah Guru karena nyambung nih dengan pertanyaan barusan DNA, karma, dan ini ada pertanyaan dari Ibu Ike Sri Rezeki. Bagaimana pendapat Bapak Guru mengenai reinkarnasi dalam Islam? Nah, ini sering ditanya, sering didiskusikan, dan sering ya banyak nih ya seakan-akan hal yang tabu gitu tentang reinkarnasi. Nah, gimana Ayah Guru? Ya, reinkarnasi, inkarnasi dari kata incarnatio atau incarnos. In itu di dalam, karnos itu daging. Jadi incarnos berarti menjelma ke dalam daging. Jadi re itu adalah kembali, jadi kembali menjelma ke dalam daging. Jadi kata reinkarnasi jelas bukan bahasa, tidak ada dikenal dalam tradisi Islam kata-katanya ya. Tetapi sesungguhnya ada ratusan ayat, saya sudah berhasil mengumpulkannya, berbicara tentang proses daur ulang ini. Suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya, proses ini berjalan terus-menerus. Dan sekarang ya, tentang reinkarnasi ini ya sudah dibuktikan secara saintifik. Mungkin kita mendengar ada yang namanya past regresi, past life ya. Ada pelatihan-pelatihan sains yang berhubungan dengan psikologi yang namanya hipnosis. Itu sebetulnya adalah pembuktian deja vu dan lain-lain, itu adalah pembuktian. Bukti-bukti tentang ini subhanallah sangat luar biasa. Saya mau cerita sedikit saja ya. Sebetulnya
proses daur ulang untuk menuju pada keabadian itu terjadi pada aspek fisik maupun aspek yang non fisik. Maka saya sering mengatakan bahwa ya tubuh ini adalah jiwa yang mewujud, sedangkan jiwa itu adalah tubuh yang tidak mewujud. Nah sekarang kita lihat saja sederhana. Mari kita bicara yang sederhana sekali. Ya tadi sore kita makan apa? Ya tadi sore kita misalnya makan tempe, dan tempe sudah kita makan. Dan ketika dimakan, diproses oleh tubuh, maka tempe akan menjadi bagian dari tubuh kita. Makanya tempe itu akan menjadi daging kita, menjadi darah kita, menjadi tulang kita. Dan kita berasal dari tempe sesungguhnya. Ya toh? Nah, lalu apa yang terjadi? Besok makan apa? Lusa makan apa? Dan sesungguhnya tubuh kita adalah hasil dari apa yang kita makan. Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya suatu saat ya tubuh ini tidak layak pakai lagi. Ketika tubuh tidak layak pakai lagi, kan tubuh ini akan kembali ke bumi. Terserah mau jatuh dari pesawat, mau dibawa banjir, mau tenggelam di laut, intinya kan menyatu dengan bumi. Ketika menyatu dengan bumi, oleh bumi itu ada proses yang terjadi, yaitu diurai lagi tubuh ini ke dalam atom-atom, ke dalam mineral-mineral. Unsur kalium menjadi kalium, unsur natrium menjadi natrium, unsur magnesium menjadi magnesium, unsur ferum menjadi ferum, unsur aurum menjadi aurum, unsur argentum menjadi argentum, unsur jinsum menjadi jinsum. Diurai semuanya. Setelah diurai ke dalam tanah, jadilah mineral tanah. Setelah jadi mineral tanah, mineral masuk ke dalam air. Kemudian air diminum oleh manusia. Setelah minum, kemudian manusia, kemudian melakukan hubungan intim. Bukannya hubungan intim itu adalah pertemuan antara sel sperma dengan sel telur. Dan sel sperma dan sel telur terbentuk oleh makanan yang dimakan. Kan jadi lagi. Jadi tubuh saja secara fisik mengalami proses daur ulang untuk menuju pada keabadian. Itu baru tubuh ya. Yang disebut dengan tubuh selama ini materi, yang disebut dengan tubuh selama ini tidak kekal, buktinya proses yang terjadi adalah proses menuju pada kekekalan. Itu baru aspek materi. Apalagi yang aspek non materi, yang disebut dengan ruh, yang disebut dengan jiwa dalam diri setiap manusia. Ternyata jiwa itu kan abadi. Dan reinkarnasi, suka atau tidak suka, itu hadiah terindah yang diberikan kepada Allah untuk seluruh manusia. Percaya atau tidak percaya, proses itu tidak akan pernah berhenti oleh karena percaya tidak percaya. Proses itu tetap berlanjut. Dan saya tidak mungkin bisa membuka tentang ini di kesempatan yang sempit ini, karena saya harus membuka tentang banyak ayat. Tapi kalau mau dibuka juga boleh. Kita lihat aja 1-2 ayat ya, supaya tidak omong kosong. Nah, saya akan tunjukkan aja beberapa ayat. Mohon dibuka Kang Abu. Quran surat Ali Imran ayat 27. Surat ketiga ayat 27. Oke, surat Al Imran ayat 27. Ya, baik. Nah, silakan. Baik. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Coba di sini. Jadi sebetulnya ya jelas sekali di sini. Ya, jelas sekali. Engkau masukkan malam ke dalam siang, engkau masukkan siang ke dalam malam. Jadi sebetulnya siklus hidup mati itu persis seperti siklus siang malam. Siklus hidup mati itu seperti siklus siang malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Bukannya hidup itu dikeluarkan dari yang mati, bukannya yang mati itu dikeluarkan dari yang hidup, bukannya ini adalah siklus. Bukannya ini adalah siklus. Jadi terserah mau diberi nama apa. Kalau alergi dengan istilah yang tadi, sebut aja siklus. Jadi siklus ini ada, ya. Kita lihat lagi di Quran surat Rum, surat 30 ayat 19. Iya. Ini karena ada pertanyaan, jadi kita melenceng dulu sedikit. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan. Jelas sekali ya, ini sangat eksplisit. Kita lihat Quran surat 10 sekarang ayat 31. Nah, iya betul. Surat Yunus ya. Oke. Baik, kita bacakan lagi. Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati
dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Siapakah yang mengatur segala urusan? Dan mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak percaya? Ini kan soal persepsi. Makanya saya bilang, belajar apapun, ikut dialog positif setiap episode, kalau kita datang ke sini sudah menggunakan kacamata yang berwarna kuning, semua akan kelihatan kuning satu warna. Sehingga ketika ada penjelasan-penjelasan yang masuk akal, cuman karena berbeda warna, maka tidak kelihatan warnanya. Karena warna yang berbeda-beda itu tertutup oleh kacamata kita sendiri, yaitu kacamata persepsi. Itulah sesungguhnya persepsi yang harus kita hancurkan, yang telah membodohi kita, yang telah membelenggu kita, yang telah membuat kita tercover dengan persepsi itu. Lalu kita tidak maju-maju. Saya bisa buktikan bahwa ratusan ayat yang lain, lebih banyak lagi. Cuman kesempatannya barangkali tidak pas kalau saya membahas ini karena masih banyak pertanyaan yang lain barangkali yang perlu saya respon. Tetapi dengan 3 ayat ini saya kira sudah cukup menjawab bahwa itu ada. Itu saja barangkali Kang Abi. Oke, Ayah Guru, terima kasih dan ini membuka luas sekali karena ini nyambung sekali dengan pertanyaan berikutnya nih. Ini karena tadi Ayah Guru menyinggung tentang surga dan neraka sudah detail sekali sebetulnya, tetapi ini menarik nih. Mungkin ini sangat berkaitan dan ini ada sesuatu yang perlu direspon sangat spesifik tentang kematian. Karena pertanyaannya begini, Ayah Guru. Bagaimana konsep hidup setelah mati? Barusan sudah kita bahas sedikit ya. Adanya surga dan neraka. Ayah Guru juga sudah membahas, tapi mungkin lebih agak didetailkan gitu mungkin. Nah, soal balasan apa yang telah kita lakukan saat hidup di dunia. Ini statement terakhirnya, saya suka takut mati karena kayaknya takut masuk neraka nih. Gimana Ayah Guru? Mangga. Ya, ya luar biasa ya. Takut mati karena takut masuk neraka. Padahal belum pernah lihat neraka. Cuman kita kan terus menerus setiap kali kita melakukan kesalahan neraka. Ini adalah agama yang ancaman. Agama yang kesadaran rendah. Itu yang disebut dengan reward and punishment motivation. Makanya ada 4 tingkatan motivasi. Yang pertama reward motivation. Yang kedua punishment motivation. Yang ketiga need motivation. Yang keempat adalah love motivation. Selama kita tidak meningkatkan kesadaran, maka kita melakukan sesuatu hanya berbasis kepada reward and punishment. Mau melakukan itu karena reward and punishment. Saya mohon maaf ingin menunjukkan kembali Quran surat Hud. Ya, Quran surat Hud ayat 106 ya. Ya, mohon maaf karena ini itu biar perlu ada dasar ya, ada dasar. Ya. Surat Hud ayat 106. Nah, di sini dikatakan, fa ammal ladzina syaqu fa finnar lahum fiha zafirun wa sa'iqun. Adapun orang-orang yang celaka, tempatnya dalam neraka. Di dalamnya nya itu kata ketiga untuk neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas. Nah, sekarang kalau kita mau jujur ya, kita menarik dan mengeluarkan nafas di mana? Bukannya di sini. Bukannya di sini. Kita menarik dan mengeluarkan nafas itu bukannya di sini saat kita masih hidup. Saat kita masih hidup, sekarang di sini saat ini. Sekarang kita praktekkan ya. Kalau misalkan ada orang yang mohon maaf, ada orang yang tiba-tiba jahat sama kita sekarang, ya. Kalau berdasarkan data karma tadi, ya, kita langsung ingat, oh itu sebetulnya adalah DNA yang sedang data karma di DNA yang sedang diurai, yang saya ciptakan dulu di kehidupan yang lalu. Dan saya sekarang sedang menerima uraian ini untuk membayar utang karma saya. Kalau kesadaran itu muncul, oke, no problem. Jadi dia menerima saja walaupun disakiti oleh orang lain. Karena bagi dia itu bukan proses menyakiti, tapi itu adalah proses untuk melunasi utang karma dia. Kan dengan kesadaran tinggi tidak menciptakan neraka. Tetapi ketika kesadaran rendah, memandang orang lain ini sebagai musuh, memandang orang lain sedang menyakiti saya, apalagi kalau kita kaitkan dengan harga diri saya, maka kita akan kemudian ya memaki-maki orang itu. Apa yang terjadi? Bukannya dia datang kepada kita membawa api, yaitu api kemarahan. Dan api itu telah membakar diri kita. Di mana kita terbakar? Bukannya di sini. Bukannya di sini kita terbakar. Bukannya sekarang kita terbakar. Bukannya kita sekarang terbakar. Bukannya sekarang kita sedang berada di api yang kita ciptakan oleh kita sendiri. Di sini. Bagi saya itu adalah neraka.
Sederhana. Sekarang lanjutkan surat Hud yang tadi baru 107 ya, 107-nya. Oke. Ya. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Jadi dipertegas lagi, neraka itu selama ada langit dan bumi. Jadi sangat berbeda dengan teks yang selama ini kita dapat, katanya neraka itu setelah langit bumi dihancurkan. Padahal di sini ya mereka kekal di dalamnya, itu masih neraka yang tadi selama ada langit dan bumi. Artinya langit dan buminya ada dong. Gitu. Sekarang kita lihat ayat 108. Nah, wa ammal ladzina syu'idu fa fil jannah. Nah, ini bicara surga. Kalau tadi bicara neraka. Adapun orang-orang yang berbahagia, tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Jadi di sini dikatakan surga pun langit dan buminya masih ada. Saya hindarkan otak saya dari persepsi. Jadi karena kita semua percaya pada kitab suci, maka saya menggunakan kitab suci supaya kita terhindar dari persepsi. Makanya mari kita buka dulu kacamata kita. Itu kacamata warna kuning hancurin dulu. Apalagi warna hitam, semuanya kelihatan gelap. Ya. Iya, udah maghrib masih pakai kacamata hitam. Itu gue tuh poek, ya. Salah sendiri. Oke. Ya, oke. Jadi di sini dikatakan surga pun ada langit dan bumi. Jadi sebetulnya surga dan neraka tempatnya sama, cuman kesadaran yang berbeda. Jadi ketika kita memiliki kesadaran tinggi jadi surga, kesadaran rendah jadi neraka. Bagi saya sesederhana itu. Nah, terus ada pertanyaan tadi, bagaimana dengan apa itu siksa setelah takut mati karena takut masuk neraka, betul. Oke. Ya, subhanallah. Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang. Bahkan di Quran surat An-Nisa ayat 48, coba mohon ditunjukkan dulu. Iya. An-Nisa 48 ini biar nggak takut ya. Karena kalau ngaji dengan saya tidak ada cerita menakut-nakuti. Ya. Karena Allah Tuhan saya itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu welas asih. Jadi tidak mungkin Allah menciptakan makhluknya kemudian untuk ditulungkan karena sunat gitu ya. Tidak mungkin ya. Mungkin. Itu bukan sifatnya Allah. Ya itu sifatnya manusia yang suka gini gitu ya. Coba kita lihat di sini. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik. Ini dikatakan di sini, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi Allah mengampuni segala yang selain dari syirik. Apa kurang ya kasih sayang Allah yang begitu luar biasa ini. Jadi sebetulnya ya di dalam hidup ini saya kasih tahu tidak ada hukuman. Yang ada adalah pelajaran supaya kita tambah baik. Sekali lagi dalam hidup tidak ada hukuman. Yang ada adalah pelajaran supaya kita tambah baik. Jadi oleh karena itu sekarang bebaskan diri kita rasa takut, karena rasa takut itu sudah menjadi virus yang sangat berbahaya. Allah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang tidak mungkin ya kemudian menzalimi hamba yang dicintai. Oleh karena itu bebaskan saja diri kita dari dosa syirik, insya Allah ya dosa yang lain sudah diampunkan. Ini jaminan dari Allah, bukan dari Saiful. Oke, luar biasa, jelas banget, clear. Jadi mudah-mudahan yang bertanya tadi ya ketika kita menyadari bahwa Rahman Rahimnya Allah, ada statement yang mengatakan kasih sayangku itu mendahului dari murkaku, katanya gitu ya. Statement itu yang betul tadi kata Pak Saiful Karim bahwa Allah itu Maha Welas Asih yang ya luar biasa gitu. Jadi kita lihat dari segi kasih sayangnya. Hatur nuhun, terima kasih juga yang bertanya, mudah-mudahan bisa menjawab. Kita terhubung langsung dengan Bapak Setiadi Suroyo. Silakan Bapak untuk di-unmute. Apa kabar Pak Setiadi? Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mangga silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz Saiful. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Abu. Baik Ustaz, terima kasih. Saya ingin bertanya mengenai kesadaran. Apakah kesadaran ini ajak terus-menerus di seluruh kehidupan kita, atau ada saat-saat kita sebenarnya ada masa kesadaran kita ada, atau misalnya saat ini tidak sadar, itu bagaimana? Atau kalau misalkan
memang harus ada, itu bagaimana supaya kesadaran itu ada terus? Atau mungkin pertanyaan saya juga jadi berpikir, apakah sih keinginan untuk sadar terus itu juga dari diri saya atau dari yang lain? Kemudian Ustadz, mengenai reinkarnasi tadi, saya ingin menanyakan, sebenarnya bagaimana reinkarnasi itu bisa terjadi ya, jikalau ada faktanya, kenyataannya, diri kita itu kan sebenarnya tidak bisa mati, Ustaz. Terima kasih Ustaz, mungkin itu saja. Oke, terima kasih Pak. Ini pertanyaannya dua-duanya, wah mantap nih, mendalami apa yang sudah dipaparkan. Terima kasih Pak Setiadi. Mangga Pak Saiful Karim untuk langsung direspon. Hatur nuhun. Baik, saya akan menggunakan ayat Quran ya. Mohon dibuka Quran surah Al-Fat ya, untuk Pak Setiadi. Tolong dibukakan surah Al-Fat. Ayat 1, oke, silakan. Oke, dari ayat 1 aja kita lihat. Mangga, siap. Baik, terima kasih. Pak Setiadi bertanya, apakah kesadaran itu ajaib atau kesadaran itu tunai? Ya. Lalu bagaimana supaya ajaib dan kenapa ada yang tunai? Kenyataannya kesadaran itu tunai. Tetapi juga ada yang kesadarannya itu ajaib. Nah, saya akan membacakan dulu Quran surah Al-Fat. Jadi surah Al-Fat ayat yang pertama, mohon maaf kalau terjemahannya akan saya luruskan, karena Fat itu bukan kemenangan, tapi Fatah itu artinya adalah keterbukaan. Dan saya terjemahkan agak berbeda, mohon maaf. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya aku telah memberikan keterbukaan kepadamu, keterbukaan yang nyata. Nah, ini berbicara tentang keterbukaan apa? Jadi kalau saya secara pribadi mengatakan bahwa ini adalah soal keterbukaan kesadaran, soal keterbukaan qalbu, yang kemudian akan mendorong kita menjadi memiliki iman, ya, iman yang bukan katanya, tetapi iman yang bukan percaya, tapi iman yang mengalami sendiri. Iman yang dibangun oleh verifikasi, yang tadi saya sampaikan. Iman yang dibangun oleh pengalaman. Silakan dilanjutkan ayat yang kedua. Ya, silakan. Oke. Kemudian selanjutnya Pak Setiadi di sini dikatakan, ya, untuk yang sudah terbuka tadi, untuk yang sudah mengalami keterbukaan yang nyata. Jadi sebetulnya yang disebut dengan iman itu, al-iman tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Iman itu adalah terbukanya mata qalbu yang kemudian mewabah menjadi kata-kata dan perbuatan. Jadi sebetulnya tasdik itu adalah pembenaran adanya di dalam qalbu. Makanya oleh karena itu maka keterbukaan yang dimaksud adalah keterbukaan qalbu. Karena keterbukaan qalbu itu akan membuat kita selalu mengakses ya sumber kecerdasan tertinggi pada diri kita. Jadi pikiran itu selalu tersambung dengan jiwa dan ruh yang tadi. Sehingga ya, kalaupun ada energi negatif di dalam pikiran, energi itu ya ditransformasi menjadi energi positif. Bagi orang yang berkesadaran, sebetulnya kebencian pun bisa diubah menjadi cinta. Karena energi itu sebetulnya tidak bisa dimusnahkan, tapi bisa dirubah bentuk. Ini bisa dipraktekkan. Nah, makanya di ayat ini dikatakan ya, maka Allah akan memberikan kepadamu ampunan terhadap dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu ke jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Nah, apa jalan yang lurus? Jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Itu ada di Quran surat An-Nisa. Sekarang lanjutkan dulu pada ayat yang selanjutnya, ayat yang ketiga. Iya, silakan. Oke. Nah, kemudian Allah akan memberikan kepadamu pertolongan yang kuat. Nah, wujudnya apa? Ayat yang keempat. Ya, ini punten mungkin agak delay ke situnya Ayah Guru. Gak apa-apa. Memberi kesempatan pada saya untuk bernapas. Baik, kita lihat ya. Wallati anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Jadi di sini dikatakan liyazdadu. Jadi iman itu tidak ada yang berkurang. Kalau menurut ayat ini iman itu cuma satu, bertambah terus. Nah,
Kenapa lalu faktanya ada iman yang berkurang? Nah, iman yang berkurang itu karena iman-iman. Iman yang hanya pengakuan, tidak diawali dengan keterbukaan mata qalbi. Jadi oleh karena itu, pertanyaan Pak Setiadi saya jawab lebih ringkas lagi ya. Kenapa ada kesadaran yang naik turun? Itu kesadaran yang sebetulnya kesadaran palsu. Karena kesadaran yang sesungguhnya tidak naik turun, kesadaran yang sesungguhnya naik terus. Maka di sini tidak ada iman itu berkurang, iman itu bertambah terus. Oleh karena itu maka kesadaran yang perlu dibangun adalah kesadaran yang berbasis pada Quran surah Al-Fat ini. Jadi dimulai dengan keterbukaan mata kalbu, lalu kita bisa mengakses ya sumber kecerdasan pada diri, lalu proses manunggal ya bersama ya Sang Maha yang ada di dalam diri itu tidak pernah lepas. Maka tidak pernah ada ruang dan waktu untuk terpisah dari Dia yang Maha Sadar. Nah, oleh karena itu maka di dalam Quran dikatakan orang yang selalu sadar maka disebutnya ulul albab. Makanya ada kata-kata ulul albab itu adalah orang yang selalu ingat itu kan sadar. Iya, orang yang selalu sadar, ingat ya. Nah, ingat itu tentu ada syaratnya. Syarat sahnya ingat harus tahu yang diingat. Dan orang yang ingat itu dikatakan di dalam Al-Qur'an sebutannya ulul albab. Jadi ulul albab itu adalah allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang selalu sadar dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Jadi kesadaran itu ajaib sebetulnya. Kalau kesadaran yang sesungguhnya. Lalu kesadaran yang naik turun itu ya kesadaran yang palsu. Iman juga sebenarnya bertambah terus, yang asli. Lalu ada iman naik turun, yaitu yang iman-imanan, yang aku beriman. Yang tidak pernah kapan dia mulai iman, itu nggak jelas judulnya. Tahu-tahu ngaku iman ada. Pasti modelnya model gitu, model tersapu angin lah. Itu modelnya model gelombang seperti itu. Lalu yang kedua, ya justru ya karena tidak pernah mati, maka harus reinkarnasi. Ini pertanyaan yang kedua. Iya. Pertanyaan yang kedua tadi. Ini saya jawab singkat saja. Kenapa ada reinkarnasi? Bukankah kita tidak bisa mati? Yes, justru karena tidak bisa mati, maka harus ada reinkarnasi. Reinkarnos. Kenapa? Loh. Kan tubuh ini kan mengalami kematian. Setiap hari itu tubuh kita itu 17 miliar sel mati. Jadi kematian itu sudah mulai dari sekarang. Jadi kematian sudah mulai loh tiap hari. 17 miliar sel setiap hari itu mati. Nah, kalau sudah mati ditambah lagi dendam, ditambah lagi marah, makan gak karu-karuan, protein kurang, vitamin gak ada, olahraga gak pernah, kematiannya mungkin banyak. Dan tidak ada yang berganti. 17 miliar sel yang mati tidak ada gantinya. Jadi proses kematian menjadi cepat. Apa yang terjadi? Tubuh menjadi tidak layak pakai lagi. Nah, sedangkan sang jiwa kan harus tetap hidup, ya. Harus tetap hidup, ya. Tidak adil kalau ya dia nyakitin orang di kehidupan, kemudian disakiti orang di akhirat, kan nggak adil kan? Kalau dia nyakitin orang di kehidupan, harus disakitin juga di kehidupan yang lagi dong. Oke. Itu baru adil. Itu saja barangkali jawabannya. Oke, wah ini gamblang sekali ya Guru, terima kasih, ini keren sekali, terima kasih ya. Justru karena kita tidak pernah mati maka kita perlu reinkarnasi, iya ya. Oke, terima kasih Ayah Guru. Pak Setiadi mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Hatur nuhun, pertanyaannya keren, jawabannya juga mind blowing. Oke, kita ke berikutnya, langsung saya akan bacakan dua karena ini relate saya rasa Ayah Guru. Jadi pertanyaannya begini. Bagaimana menempatkan antara rasa takut dan harap kepada Allah, itu satu. Ini juga berkaitan sama tadi tuh. Bagaimana kita melakukan kejahatan dalam kehidupan, ya dibalasnya dalam kehidupan. Ini ada kaitan ini Ayah Guru. Jadi yang pertama antara rasa takut dan harap kepada Allah. Yang kedua adalah kita dihidupkan kembali untuk melunasi karma. Bagaimana jika saya marah-marah pada anak, lalu mencubitnya dan anak diam saja, menerima cubitan sebagai pelunasan karmanya, sehingga saya yang jadi punya hutang karma pada anak. Berarti nggak selesai ya? Karma akan selalu ada. Nah, ini ada dua pertanyaan yang relate saya rasa. Silakan Ayah Guru. Ya, baik. Terima kasih. Bagaimana membedakan rasa takut dan harap pada Allah? Inilah, kita ini selama ini diajarkan kacamata yang tadi. Dan sampai sekarang kacamatanya belum hilang. Lalu sama Allah takut. Makanya coba ketemu dulu deh sama Allah.
Kalau udah ketemu tuh ternyata Allah tuh baik, senyum terus, nggak pernah marah-marah, nggak seperti kita. Kalau sudah begitu, jangan kita percaya sama Allah yang diceritakan kebanyakan orang. Itu bukan Allah, itu persepsi dia tentang Allah. Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang itu penuh cinta kasih. Buktinya kita tidur aja, kita diasuhnya, nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk. Kalau napas kita masih dijaganya, jantung kita berdetak terus, setiap detik kita dijaganya. Tidak ada satu sel pun dalam tubuh kita yang tidak diurusnya. Betul nggak? Ya. Ketika sedang motong bawang aja di dapur, kegores pisau sedikit, kasih betadin, besok sudah diuntai lagi saraf-saraf yang terkoyak itu oleh Allah. Begitu cinta kasihnya. Kita ini kenapa sih kok tidak bisa merasakan cinta kasih Allah yang terdekat dengan kita? Napas kita setiap saat. Coba, mohon maaf ya, yang bertanya di dulu jangan ikut tidur ya, pernah nggak gitu? Nah, ya maaf jantungnya, saya mau tidur dulu ya, jangan ikut tidur ya. Coba kalau jantung ikut tidur 2 menit saja, napas ikut tidur 2 menit saja. Tapi walaupun kita nggak pamit, nggak apa, itu kurang ajarnya kita, tetapi dia yang maha cinta itu biarin, kata Allah, karena aku mencintai kamu bukan karena kebaikan kamu kok, karena aku tuh maha cinta, aku cintanya meluap, aku cintanya berlebih, tidak seperti kamu yang berhitung. Biarlah kamu mau doa, nggak doa, tetap aku sayang sama kamu. Itulah cintanya Allah yang maha cinta, karena cintanya meluap, tak terbatas cintanya. Berbeda dengan kita yang mengalami defisit cinta, berhitung terus. Oke, kata Allah, no problem. Kamu tidur doa, nggak doa, tetap saja aku jaga. Dijaganya coba napas kita. Makanya di dalam ayat kursi dikatakan la ta'khudhuhu sinnatun wa la naum. Aku nggak pernah tidur, aku nggak pernah ngantuk. Coba teliti yang nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk dalam diri kita, bukannya napas kita. Sebegitu dekatnya Allah dengan kita. Lalu kita terus mengejar Dia, ya, yang ilusif, yang tidak jelas, yang tahayul, yang tidak pernah bisa dibuktikan. Yang dekat lalu terlupakan. Jadi, saya tidak mengerti dengan pertanyaan ini. Bagaimana membedakan rasa takut dan harap kepada Allah? Kepada Allah itu tidak perlu takut, tidak perlu berharap. Cukup saja mencintai, cukup saja menyatu dengannya. Sudah, apapun kebutuhan kita dipenuhinya. Jangan takut. Aduh, ya. Makanya di sini harus belajar ya. Gara-gara gak belajar ini jadi kayak gini. Akibatnya apa? Akibatnya Allah itu digambarkan seperti yang diceritakan banyak orang. Allah itu luar biasa. Barang siapa yang rambutnya keluar satu helai, maka akan disiksa dalam neraka, dipanggang. Jangan takut, itu Allah buatan Dia tuh yang ngomong. Iya. Bukan Allah yang sebenarnya, Allah yang sebenarnya kayak gitu kok. Allah cuma nyentil-nyentil kita supaya sadar, nyentil-nyentil kita supaya baik. Dan setiap apa itu yang disebut dengan musibah pun datang pada kita, itu bukan hukuman. Itu apalagi musibah disebutnya karena kita dikutuk Allah. Enggak, Allah nggak pernah ngutuk. Itu cuma nyentil supaya kita tambah baik. Dia nggak pernah menghukum. Ya, hukuman itu negatif, hukuman itu kegelapan. Bagaimana Allah yang maha cahaya menghadirkan kegelapan? Beliau tidak pernah menghadirkan. Beliau selalu menghadirkan cahaya dimanapun, kapan. Lalu pertanyaan kedua, sudah dijawab sendiri. Iya. Kalau saya nyubit anak saya, berarti bikin karma baru. Yes. Kalau karma baru itu belum dilunasi sekarang, ya kemudian belum ada yang nyubit lagi, ya sudah, berarti kita akan terus saja terdaur ulang dalam siklus hidup mati tanpa selesai. Saya kira itu. Oke, luar biasa ya Guru, terima kasih. Insight-nya luar biasa ya. By the way ya, jangan dicubit-cubit ya. Itu nambah karma, hati-hati. Anak ini jangan kebanyakan dicubit. Oke, ini Ayah Guru nyambung ke tadi. Keren banget Ayah Guru menggambarkan bahwa ketika ada sesuatu rambut keluar dan seterusnya, akan disisa itu adalah persepsi dari Tuhannya Dia gitu. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya, ini nyambung sekali nih. Assalamualaikum Ayah Guru, saya ingin bertanya terkait dengan reinkarnasi dan adanya beberapa penceramah yang mudahnya mengatakan kita di surga akan bertemu dengan bidadari. Nah, ini ngomongin bidadari nih Ayah Guru. Dan bisa mempersunting beberapa bidadari. Apakah ini menjadi kebenaran karena sudah banyak menjadi harapan bagi mereka yang berpikir singkat? Mungkin Ayah Guru mengerti maksudnya dan mungkin mengerti.
Sekian dari saya Lucky, Bapak atau Mas Lucky dari Padang. Terima kasih. Nah, silakan Ayah Guru. Ini berkaitan sekali nih dengan statement sebelumnya, Mangga. Ya. Jadi kalau bidadari itu dibayangkan sebagai perempuan cantik, maka yang kebagian cuman Kang Abu. Jadi Bu Sinta nggak kebagian. Apa begitu? Jadi kembali lagi ke sini bahwa tadi ya surga. Ya, saya ingin memberikan ilustrasi sedikit. Sebetulnya ya manusia itu diciptakan berpasangan. Berpasangan itu hati-hati, bukan suami istri. Tetapi berpasangan itu adalah ruhani dan jasmani. Jadi kalau di Quran ada kata-kata ruh, ada kata-kata laki-laki, itu berkonotasi pada ruh. Kalau di Quran ada kata-kata betina, jasmani, kayak Quran surat Al-Baqarah, itu berkonotasi pada urusan jasmani. Jadi pasangan itu adalah jasmani dan ruhani. Artinya kita ini sudah berpasangan sejak diciptakan, tidak usah menunggu punya pasangan hidup. Itu dulu. Nah, sekarang surga itu siapa tadi? Untuk mereka yang berkesadaran. Kalau orang itu kemudian mati dalam keadaan berkesadaran, ya, ini yang keluar dari tubuhnya itu sang laki-laki, ruh. Ruh itu konotasinya tadi laki-laki. Nah, otomatis ya, karma baiknya kan banyak. Kalau karma baiknya banyak, suatu saat dia kalau datang ke sini dikasih lagi tubuh yang cantik. Kalau jadi perempuan cantik, kalau jadi laki-laki ganteng, hidup di keluarga yang berkecukupan, ya, anaknya raja, spiritualnya bagus, punya guru spiritual, punya keluarga spiritual, berkesadaran tinggi, bukannya itu surga? Bisa dimengerti ya? Bisa dimengerti. Jadi ini, si roh ini lepaskan dari tubuh ini. Nah, nanti dia akan mendapatkan tubuh baru. Tubuh baru yang nanti itu tentu saja sesuai dengan karmanya. Sesuai dengan karma dia. Jadi punya tubuh yang baru, sudah cantik, ya, ganteng, lahir di keluarga yang serba ada, berpendidikan tinggi, berkecukupan, ekonomi tidak kurang, kesadarannya tinggi, ya, spiritualnya luar biasa. Lalu ya mohon maaf ya, seperti cerita tentang para penuntun jalan, mereka itu lahir di istana, kemudian meninggalkan istana, kemudian ya hidup di masyarakat biasa, menarik jiwa-jiwa yang lemah. Nah, itu kan sebetulnya mereka ini adalah orang-orang yang berkesadaran. Jadi oleh karena itu saya ingin titik beratkan sekali lagi. Hari ini Bapak Ibu yang ikut, saya lihat ada 346 orang yang ikut pencerahan malam ini. Saya kira ini adalah orang-orang yang karma baiknya banyak. Karena apa? Orang yang sekarang ini lapar, yang belum punya beras, mungkin tidak ada di sini. Orang yang saat ini masih mencari sesuap nasi, masih jalan, mesti ngojek misalkan, gak mungkin ada di sini. Jadi kita ini diberi kecukupan sekarang ini karena karma baik kita. Maka kita sudah meningkatkan kebutuhan kita, bukan primer lagi, bukan urusan perut lagi, naik pada urusan sekunder. Bagaimana jiwa saya berkesadaran? Maka malam ini hadir di sini mendengarkan dialog positif ini. Bukannya ini karma yang sangat luar biasa. Saya ingin semua kita bersyukur karena malam ini kita bisa bertemu dengan sahabat yang satu frekuensi, yang memasuki dialog positif, yang pikirannya sudah positif, sudah terbuka, yang sudah bisa menghancurkan kacamatanya tadi, kacamata persepsinya. Dan kemudian malam ini kita mendapatkan kajian yang membuka wawasan kita lebih luas. Bukannya ini adalah karma baik dari Bapak Ibu sekalian yang luar biasa. Jadi, ya, untuk sahabat yang bertanya Pak Lucky tadi di Padang kalau tidak salah, ya. Nah, oke. Jadi kita kan selama ini membayangkan, oh nanti di sana itu ada bidadari. Kasihan dong, ya, bidadari kan buat Kang Abu. Ya, Bu Sinta nggak kebagian. Udah soleh Bu Sinta ini, tapi masuk surga nggak kebagian bidadari. Bidadara nggak ada di sana. Ya, Guru.
pemahamannya kan jadi aneh gitu. Jadi pemahaman yang begitu luas ini kemudian didangkalkan. Saya kasih tambahan sedikit deh. Makanya coba kalau Bapak Ibu pergi haji, lihat pergi haji. Coba yang pakai ihram siapa? Laki-laki. Artinya apa? Laki-laki kan ruh. Artinya yang bisa disucikan itu cuman ruh sama jiwa. Tubuh nggak bisa disucikan. Diwudukan berkali-kali juga tetap air kencing di dalam. Diwudukan berkali-kali aja tetap beraknya kan di dalam. Yang bikin kotor WC itu kan tubuh kita kok. Artinya tubuh ini nggak bisa dibersihkan. Makanya perempuan nggak usah pakai ihram. Itu simbolik. Artinya jasmani tidak akan pernah bisa dibersihkan. Begitu sampai di sa'i, laki-laki lari. Perempuan jalan saja walaupun guru senam. Laki-laki itu simbolik saja, nggak usah semangat larinya kencang banget kayak sprint Carl Lewis, nggak perlu ya, itu simbolik saja. Dimaknai laki-laki lari, artinya apa? Urusan ruh, urusan laki-laki kita harus lari. Urusan jasmani kita, urusan dunia kita santai aja. Jam 4 pulang kantor, nggak usah lemburan, sudah ya, pulang aja ke rumah, insya Allah. Kalau urusan rezeki kita juga, yang penting rasa kita dijaga di frekuensi yang kita inginkan, nanti juga akan datang keberlimpahan insya Allah. Itu sih. Hatur nuhun ayah guru. Wah, luar biasa ya Ibu dan Bapak ya. Jadi jelek banget gitu ya, bersyukur sekali. Tidak ada momen yang semua momen adalah semua tempat bersyukur kita gitu ya, luar biasa. Hatur nuhun ayah guru. Kita ke Ibu Yulia Pamulang, silakan Ibu. Ibu Yulia Pamulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya, Ayah, saya Yulia BSI Ayah. Mau sedikit menyinggung masalah kacamata kuning tadi Ayah. Yang saya tanyakan, ketika kita sudah bisa melepas kacamata kuning dalam tanda kutip, bagaimana aplikasinya terhadap ritual syariat agama yang selama ini kita jalankan Ayah? Oke, terima kasih. Terima kasih. Ini pertanyaannya fundamental sekali ini, dalam sekali. Terima kasih Ibu Yulia. Mangga Ayah Guru, silahkan. Baik. Kalau kita mengingat kembali cerita Farid tadi itu, lalu kan Farid itu bertanya kepada Pak Tua yang menaiki keledai tua, siapakah Bapak ini? Lalu Pak Tua dalam mimpinya, kemudian Pak Tua mengatakan, aku adalah Allah. Dengan sedih dan mengatakan bahwa ya tidak ada lagi orang yang bersamaku. Karena sebagian sudah punya atribut A, sebagian sudah punya atribut B, sebagian sudah punya atribut C, sebagian sudah punya atribut D. Tolong perhatikan, saya tidak kemudian menegasikan agama sebagai jalan. Jadi sekali lagi, saya tidak menegasikan agama sebagai jalan. Yang namanya mau mencapai tujuan, tetap kita perlu jalan. Yang namanya mencapai tujuan, jangan menjadikan jalan sebagai tujuan. Itu, jangan menjadikan jalan sebagai tujuan. Lalu banyak di antara kita yang lupa. Lalu atribut itu terlalu melekat pada diri kita. Lalu kita cuma bangga dengan atribut yang melekat pada diri kita. Lalu lupa kita mencapai tujuan dari kehidupan itu sendiri. Jadi pertanyaannya Ibu Yuli, apakah ketika kacamata kuning ini sudah saya lepaskan dan saya bisa melihat semua perbedaan apa adanya? Karena yang menciptakan perbedaan itu adalah Allah. Yang menciptakan persamaan yang ingin selalu sama itu sebetulnya adalah egonya manusia. Ya, bagaimana aplikasinya terhadap ritual syariat? Saya sarankan, syariat itu seperti perahu. Kalau kita mau nyebrang ke sana, ya pakai dulu dong perahunya. Ini belum nyebrang ke sana, perahunya udah dihancurkan. Itu kebanyakan begitu ya. Jadi belajar ilmu spiritual, kemudian malah justru menegasikan syariat. Nah, syariat yang saya maksud adalah ritual. Karena di balik ritual itu banyak sekali simbol-simbol yang harus kita baca.
Nabi Muhammad saja mengatakan sholat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Artinya dalam gerakan-gerakan sholat yang diajarkan beliau itu ada cara, ada metode untuk kita manunggal. Jadi sebenarnya jangan disepelekan, nah cuman harus belajar. Jadi oleh karena itu maka saya menekankan bahwa ya ketika kacamata kita sudah dibuka, kita hanya lebih toleran terhadap perbedaan, tidak merasa paling benar sendiri. Tapi kita tetap harus mengambil satu jalan agar kita tekun di jalan itu mencapai tujuan. Karena untuk mencapai tujuan tetap perlu jalan. Untuk mencapai tujuan tetap perlu petunjuk jalan. Untuk mencapai tujuan tetap saja perlu penuntun jalan. Jadi oleh karena itu yang tekun dalam bersyariat teruskan, tingkatkan mutunya, tingkatkan kualitasnya. Saya tidak menegasikan itu. Terima kasih. Terima kasih Ayah Guru, luar biasa ya. Memang semuanya kesadaran itu bertingkat, bukan berarti meniadakan tetapi mengerti lebih dalam gitu. Jadi setuju sekali tadi diumpamakan dengan sangat indah apa yang namanya syariat itu adalah sesuatu hal atau wadah atau perahu gitu. Hatur nuhun Ayah Guru. Selanjutnya kita ke Bapak Purwadi, silakan Pak Purwadi. Terima kasih. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Anda Guru, ya, saya ada 2 pertanyaan nyambung kepada penjelasan saya mengenai kasih sayang Allah kepada kita yang tak terbatas. Nah, itu pun sampai detik terakhir di orang yang mau meninggal pun mengucapkan la ilaha illallah tanpa kedua bibir bergerak berkatup. Itu pertama. Yang kedua, adakah benang merah yang menghubungkan antara Nabi Muhammad SAW dengan umatnya yang berikutnya secara berantai sampai dengan detik ini? Apakah itu melalui stem cell atau DNA, atau yang pernah saya baca melalui salawat yang ditujukan kepada beliau, salawat Nabi. Demikian Ayahanda Guru, mohon penjelasan. Oke, terima kasih Pak Purwadi. Tadi berkaitan nomor 1 tentang kasih sayang Allah, sampai pada akhirnya pun kalimatnya adalah la ilaha illallah. Dan yang kedua, ini mungkin pertanyaannya keren nih. Dari Nabi Muhammad sampai berikutnya ini kaitannya bagaimana? Apakah dari stem cell atau dari DNA tadi atau dari solawat gitu? Silakan Ayah Guru, mangga. Ya, kalau kita berbicara tentang reinkarnasi sebetulnya sangat luas ya. Jadi reinkarnasi itu tidak selalu dalam satu keluarga kecil. Reinkarnasi itu bisa menyebar keluar ya. Itu tergantung tingkat kesadaran. Nah, terus bagaimana hubungan antara Nabi Muhammad dengan umat yang selanjutnya? Kalau saya boleh membahas istilah sholawat dulu sebelum saya jawab berikutnya. Sholawat ini kan sebetulnya adalah cara kita menghubungkan. Nah, sholawat ini sebenarnya kita bukan menghubungkan diri dengan Nabi Muhammad sebetulnya. Tapi sholawat itu adalah cara kita menghubungkan dengan diri kita dengan Allah. Lalu perantaranya adalah Nabi Muhammad. Nah, jadi sebetulnya ya, sholawat yang sebenarnya itu sebetulnya adalah bukan terus-menerus membaca kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bukan itu sebetulnya. Tapi sholawat yang sesungguhnya adalah ikhtiar kita supaya kita terhubung dengan orang-orang yang mewarisi ilmunya Nabi Muhammad. Jadi sholawat yang sesungguhnya itu adalah upaya sebetulnya. Upaya kita supaya kita terhubung dengan orang-orang yang mewarisi ilmunya Nabi Muhammad. Makanya dalam hadis ada kata-kata begini, beruntunglah orang ya yang hidup bersama denganku karena mendapatkan ilmu langsung dariku. Tapi lebih beruntung lagi orang-orang yang hidup tidak sejaman denganku, tapi mereka masih dapat ilmuku dari para pewarisku. Jadi sebenarnya sholawat yang sesungguhnya adalah ya kita berupaya untuk mencari agar kita terhubung dengan pewarisnya beliau, agar kita bisa
terhubung dengan ya ilmu metode yang bisa mengantarkan beliau kepada Allah. Jadi ilmu yang pernah digunakan beliau mengantarkan beliau kepada Allah itu sekarang sudah diwariskan kepada para penerusnya. Yang dikatakan Nabi sendiri, al ulama warasatul anbiya. Nah, jadi kita ini sebetulnya sholawat yang sesungguhnya adalah berupaya untuk mencari agar kita tersambung dengan orang-orang yang mewarisi ilmunya Nabi. Nah, bahwa secara material, apakah materialnya Nabi Muhammad yang kemudian sudah melebur dengan semesta ini, ada bagian yang kemudian menjadi material yang lain, yaitu tentu saja sangat kompleks. Ya, itu saja barangkali Pak. Oke, dan mungkin susah untuk dibicarakan kalau nggak ketemu gitu ya, Ayah Guru. Itu harus ngobrolnya harus tatap muka, nggak bisa ngobrol di sini. Ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan Pak Purwadi tadi bisa bisa ada penjelasan. Kita ke Mas Yudo. Silakan, Mas Yudo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam taksim Pak Syekhul Karim. Kalau dalam rukun Islam kan ada syahadat dulu Pak Syekhul. Syahadat menyaksikan dengan sebenar-benarnya yang dohiru wa batinu ya. Harusnya kan begitu baru yang lain-lain Pak Syekhul. Tapi dalam realitanya entah mungkin udah ratusan tahun ternyata kok kebalik ya, syariat dulu baru akhirnya mau mengejar ma'rifat tapi banyak yang nggak nyampe gitu. Pertanyaan saya, apakah ada sesuatu yang missing link yang hilang atau dihilangkan sehingga kok metode mengenal harusnya dalam riwayat sirah Nabi kan 13 tahun mengenal dulu baru syariat. Apakah ada yang dihilangkan atau hilang sengaja atau tidak sehingga kok metodenya jadi rumit, harusnya mudah jadi rumit sehingga sampai mati pun banyak yang tidak makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Syekhul. Oke, terima kasih. Wah, ini keren pertanyaannya. Terima kasih Mas Yudo, hatur nuhun. Oke. Mangga Pak Syekhul Karim langsung untuk direspon. Pak Yudo yang saya sayangi, alam itu bukan sejarah. Sekali lagi, alam itu bukan sejarah. Alam itu adalah dinamika. Sejarah itu hanya miliknya para duplikator. Orang-orang yang ingin menduplikasi diri yang tidak siap untuk menjadi dirinya sendiri. Oleh karena itu maka kita harusnya terus maju ke depan. Itu yang paling penting. Nah sekarang pertanyaannya, apakah dihilangkan atau hilang dengan sendirinya? Sebetulnya penyebabnya sederhana. Terlalu banyak orang yang berbicara tentang Allah, tetapi dia sendiri tidak bisa berbicara kepada Allah. Terlalu banyak orang yang berbicara tentang Allah, tetapi dia sendiri sesungguhnya tidak bisa bicara kepada Allah. Bisa paham ya maksud saya? Terlalu banyak orang yang terbuka mulutnya, sementara apa yang keluar dari mulutnya itu hanya persepsi, bukan pengalaman pribadi yang terverifikasi. Akibatnya ini ya menjadi missing link. Nabi Muhammad sendiri mengatakan awaluddin ma'rifatullah ta'ala wa rasuli. Awalnya agama itu adalah mengenal Allah dan Rasul. Jadi awalnya agama bukan syariat. Awalnya agama itu adalah mengenal. Jadi sebetulnya dalam sistem pendidikan agama kita juga ada yang aneh ya, ada yang aneh. Kalau kita lihat Nabi Muhammad sendiri kan tidak menyembah dulu, tetapi mengenal dulu, ketemu dulu, baru menyembah. Mi'raj dulu, baru sholat kan gitu. Jadi artinya ritual itu hanya salah satu cara mengekspresikan diri dari apa yang beliau kenal. Walaupun sebetulnya ujungnya bukan lagi penyembahan. Karena penyembahan itu antara yang disembah dengan yang menyembah kan ada jarak.
Yang terjadi itu adalah justru manunggal yang disebut dengan sholat. Sholat itu sih manunggal, karena sholat sendiri artinya adalah penyatuan. Makanya dimulai dengan wudhu. Wudhu itu artinya adalah perpisahan. Hanya yang berhasil melakukan perpisahan, maka dia akan melakukan penyatuan. Itulah makanya wudhu serangkaian dengan sholat. Jadi sebetulnya ya seperti yang saya sampaikan, terlalu banyak orang yang berbicara, mulutnya terbuka, sementara ya dia itu hanya membicarakan apa kata orang, tetapi sesungguhnya dia sendiri tidak mengalami yang dibicarakan. Nah, akibatnya ini membangun suatu bangunan kebohongan yang terus-menerus, yang kemudian pada titik tertentu saking diulang-ulang menjadi kebenaran. Nah, kalau kita merujuk kepada rukun Islam tadi yang disampaikan oleh Pak Ibu, mohon maaf ya, kan sebetulnya sebelum kita menyaksikan itu, kan harusnya kita berkunjung dulu dong. Berkunjung dulu ke rumahnya, ketemu, baru menyaksikan, kan gitu ya. Tapi kan berkunjungnya nomor 5. Ya ini nanti kita bahas lagi kalau Pak Yudo ketemu saya deh. Oke. Tapi tadi menarik Ayah Guru mengatakan bahwa alam itu bukan sejarah, karena alam itu adalah kedinamikaan dan keniscayaan yang akan terus bergulir gitu ya Ayah Guru ya. Itu poinnya alam adalah itu terus berkembang. Ya. Dunia itu terus berkembang. Kalau menggunakan teori fisika kuantum, sekarang ini dunia ini terus mengembang. Kalau dunia ini terus mengembang, jadi kan sebetulnya tidak ada akhirnya. Ya, tidak ada akhirnya. Dan sekarang ini kita kan selalu berfokus ke masa lalu, lalu tidak berfokus ke masa depan. Bahkan ya peradaban pun ditarik ke peradaban masa lalu dengan cara menduplikasi kita seperti duplikasi manusia-manusia masa lalu. Padahal peradaban sudah berbeda. Nah, oleh karena itu saya berani mengatakan bahwa sejarah itu hanya untuk para duplikator, orang yang tidak siap untuk menjadi dirinya sendiri. Makanya sebetulnya kan yang dipesankan oleh Farid tadi itu, tuh, kamu kok malah menjadi A, kamu malah menjadi B, kamu menjadi C, terus kapan kamu menjadi diri kamu sendiri? Karena tugas di semesta ini menjadi diri sendiri. Jadi agama itu harusnya mengantarkan kita menjadi diri sendiri, bukan menjadi atribut itu sendiri. Makanya kita senang banget kan pakai atribut macam-macam gitu. Nah itu kan kita sebetulnya sedang tidak menjadi diri sendiri, kita sedang menduplikasi ya. Dan proses duplikasi itu melanggar hukum alam. Karena kita diciptakan oleh Allah itu dengan tujuan yang berbeda, untuk rencana yang berbeda. Harusnya kita menemukan potensi kita yang berbeda itu untuk menjadi diri sendiri. Tapi kan selama ini proses menjadi diri sendiri ini kan dibelokkan, ya. Dibelokkan oleh siapa? Oleh orang yang mengatasnamakan dirinya tokoh yang seakan-akan dia yang paling dekat dengan Tuhan, seakan-akan dia punya otoritas untuk mengubah orang lain seperti yang diduplikasi itu. Jadi tolong jangan jadi duplikasi ya, seperti kata Bung Karno, kamu boleh beragama Islam tapi tidak mesti jadi Arab. Kamu boleh menjadi agama Kristen tapi tidak mesti jadi Yahudi. Kamu boleh menjadi orang Hindu tetapi tidak mesti jadi orang India. Apapun agamamu, kamu tetap saja jadi orang Indonesia, bajunya batik seperti saya. Atur nuhun Ayah Guru, luar biasa ya kalian. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Pak Syaiful Karim ya, malam hari ini super mind blowing banget. Oke, kita ke Ibu Erni Mardiana. Silakan Ibu Erni. Ibu Erni boleh di-unmute kah? Oh, oke. Kalau Ibu Erni belum bisa unmute, kita ke Ibu Intan dulu. Wah, ini Ibu Intan nih. Silakan Bu Intan. Kalau nggak ada yang nanya, baru nanya. Selamat malam Ayah. Selamat malam. Ya, jadi begini tadi. Ya baik. Tadi begini, saya tadi dengar mengenai rukun Islam ya, di mana tadi Anda bilang rukun Islam itu ya sebetulnya sudah ada ya. Mungkin yang membuat itu ulama, diambil dari Al-Quran terus dijadikanlah ya biar kita gampang rukun Islam. Nah tapi yang selama ini kita belajar dari guru-guru dulu kan itu selalu berhenti di syariat ya Ayah ya. Jadi sehingga
kita tuh yang nggak kemana-mana syariat, kita nggak diajarin tarekat, hakikat beragama, apalagi ma'rifat, boro-boro gitu kan. Dan juga Anda tadi mengatakan rukun Islam yang kelima itu mengunjungi kan ke sana. Nah kalau memang ngikutin ajarannya ayah nih, sebetulnya yang nomor 5 tuh nggak usah ke Arab kan. Kalau dari 1 sampai 5 kita elaborate, artinya rukun Islam itu luas banget kan, luar biasa. Gimana tuh ayah? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Intan. Wah, pertanyaannya keren nih, ya dalam nih. Mangga Ayah Guru, ini seru nih. Silakan. Mungkin harus jadi ada satu sesi sendiri nih ya. Harus 20 SKS nih jawabnya. 20 SKS. Mangga Ayah Guru. Jadi saya tidak melarang siapapun untuk melaksanakan haji, pergi ke sana, melaksanakan umroh, pergi ke sana. Pasti ada sisi positif secara syar'i yang dibangun oleh leluhur kita untuk melaksanakan ibadah syariat. Cuman saya menganjurkan sebaiknya kalau sebelum kita melaksanakan syariat, maka awali dulu kata Nabi dengan ma'rifatnya. Jadi sebetulnya awal agama itu adalah ma'rifat. Supaya pergi ke sana itu saat muter 7 putaran, ngerti kenapa 7, kenapa tidak 8. Gitu. Saat kita muter ngerti kenapa mulainya dari Hajar Aswad, kenapa mulainya bukan dari Multajam. Saat kita sa'i ngerti kenapa laki-laki lari, perempuan jalan. Saat kita harus melempar jumroh ngerti yang harus dilempar itu apa, yang 7 batu itu buat apa, yang dilemparnya apa. Jadi supaya di situ ada kehidupan, ada dinamika. Itu yang disebut dengan Ihya Ulumuddin, kehidupan kembali ilmu agama. Supaya semua dilakukan dengan kesadaran. Nah, oleh karena itu maka ya sebetulnya rukun Islam itu harusnya dimulai dengan aspek ma'rifatnya rukun Islam. Jadi kalau aspek ma'rifatnya rukun Islam itu sangat berbeda dengan aspek syar'inya rukun Islam. Rukun Islam dimulai dengan syahadat, sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji, ya. Nah, kalau dari sisi ma'rifat itu kan sebetulnya syahadat itu adalah proses bersaksi. Dan bersaksi itu tidak mungkin tidak dimulai dengan proses menyaksikan. Karena bersaksi itu urusan mulut, urusan lisan. Sedangkan menyaksikan kan urusan penglihatan. Nah, bagaimana mungkin lisan ini bisa mengatakan sesuatu yang dia tidak lihat? Karena yang menyatakan sesuatu dengan lisannya nggak lihat, kan sebetulnya bohong. Nah, sekarang bagaimana bisa lihat kalau belum berkunjung, kan gitu. Jadi sebetulnya berkunjung dulu dong ke dalam dirimu. Karena sesungguhnya Allah bersamamu, lebih dekat padamu daripada urat nadi lehermu. Setelah berkunjung ke dalam dirimu, kamu akan kaget. Karena apa? Karena semua sementara ini yang disebut-sebut olehmu itu begitu terbuka. Bisa kita saksikan di dalam diri kita. Setelah kita menyaksikan di TKP-nya, baru kita ngomong asyhadu alla ilaha illallah. Itu baru bersaksi. Nah, kalau ya rukun Islam ini dimulai dengan rukun Islam dalam dimensi ma'rifatnya, maka kita akan mengerti bahwa sesungguhnya ya 5 rukun Islam itu sebenarnya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Artinya apa? Ya, bertemu ya syahadat juga syahadat, bertemu juga sholat, bertemu juga zakat, bertemu juga puasa. Makanya definisi saum di dalam hadis qudsi adalah terbuka dan berjumpa dengan Tuhan. Jadi sebenarnya yang paling utama itu adalah mengenal jati diri kita sendiri. Ketika kita mengenal jati diri kita sendiri secara makrifat, maka kita akan mudah untuk bisa memahami rukun Islam sebagai satu kesatuan yang tak terpisah. Jadi ketika diimplementasikan dalam dimensi syariat, dalam dimensi thariqat, dalam dimensi hakikat, menjadi bernyawa dan bermutu. Jadi itu sebetulnya ya yang perlu kita lakukan. Saya kira itu cukup buat Bu Intan, karena Bu Intan tuh nggak perlu detail karena udah kalau telunjuknya yang jempol 2-nya udah naik itu artinya udah oke.
Memang Bu Intan tuh cuman perlu sparkling sedikit udah langsung paham Pak Saiful, itu kehebatan Bu Intan ya memang. Ibu Intan hatur nuhun. Ini masih banyak pertanyaan yang masuk ke private dan masih banyak juga enggak ada satu resen, tapi mohon maaf kita udah jam 21.26. So sekali lagi Pak Saiful Karim, Ayah Guru, hatur nuhun atas waktunya untuk hadir malam hari ini. Seperti biasa kami menunggu final statement untuk episode 150. Mangga Ayah Guru. Baik Kang Abu dan para sahabat semuanya, saya mengingatkan bahwa untuk manusia itu hanya ada 2 hari yang penting. Hari pertama adalah hari di mana kita dilahirkan. Dan hari yang kedua adalah hari di mana kita menemukan alasan mengapa kita dilahirkan. Jadi kalau kita itu baru sadar bahwa kita dilahirkan, tapi belum menemukan alasan untuk apa saya dilahirkan, kita tidak akan pernah fokus di dalam perjalanan kita. Itu saja statement saya yang terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak boleh tepuk tangan untuk Bapak Saiful Karim ya. Luar biasa malam hari ini. Final statementnya strong sekali gitu ya. Cuman ada 2 poin, dilahirkan dan menemukan alasan dilahirkan. Terima kasih Bapak, Ayah Guru, luar biasa. Ibu dan Bapak sekalian, terima kasih juga. Pak Saiful Karim mengatakan kita bersyukur bisa berkumpul di sini. Kita bersyukur diberikan waktu oleh Allah untuk berkumpul, dan tidak semua orang bisa melakukan itu karena frekuensinya sama. Dan ini statement yang sangat-sangat saya baca jadi terenyuh gitu ya. Dan saya mau baca untuk penutup malam hari ini. Kalimatnya begini: saya sesak rasanya, saya benar-benar gak kemana-mana selama ini. Saya mati rasa. Masya Allah, saya diselamatkan. Sehat selalu Kang Abu. Semoga semakin luas memberi manfaat seperti apa yang sudah saya rasakan. Saya alami, jadi punya keluarga baru, kehidupan baru. Senantiasa Ibu dan Bapak, program ini, acara ini juga adalah acara semua gitu ya. Ini juga bentuk dari kasih sayang Allah, bukan acara siapa-siapa, dan semoga senantiasa bisa bermanfaat untuk siapapun. Terima kasih, dan kita semua adalah keluarga besar, kita semua berkasih sayang, dan kita semua love each other. Hatur nuhun, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.